Tes, tes. Halo. Teman-teman dengar suara saya jelas nggak ya? Soalnya saya pakai headset, pengen cek dulu. Tes, tes. Jelas nggak? Besar nggak? Jelas, besar ya, suaranya jelas banget ya. Which is good. Thank you. Oke teman-teman, hari ini saya ada NDO. Udah lama banget nggak ada NDO, jadi saya bilang alangkah lebih baik karena musuhnya ini training Instagram itu Pak Mike, cuma jadinya Rabu dia, lusa. Jadi hari ini NDO. Saya ada modul baru lagi. Saya akan sharing ke teman-teman. Pertama, lumayan sambil nunggu teman-teman semua online, saya mau tanya apa kabar. Saya merasa bahwa bulan April ini, Mei ini, di minggu pertamanya kita hampir sejalan sama bulan Maret. Bulan Maret kemarin adalah sales tertingginya AFC, teman-teman, para leader ya. April kita little bit butuh penyesuaian, di Mei ini lumayan oke. Jadi saya mau bilang ke teman-teman, jelas ya suaranya ya. Lebih enak ya. Sangat bagus dan jelas suaranya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya mau bilang pertama yang baru datang, welcoming ke acara NDO ini. Ini NDO artinya boleh, saya nggak rekomen untuk prospekkan. Jadi NDO itu adalah untuk Anda biasanya, untuk leader. NDO itu adalah momen di mana Anda belajar bagaimana menjalankan bisnis jaringan seperti apa sih. Bagaimana prospek, bagaimana closing, apa yang Anda harus lakukan weekly, apa yang harus lakukan untuk ke tim Anda. Ini NDO. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman, NDO tidak disarankan untuk prospek. Prospek itu disarankan di LOP, gitu ya. Kalau nggak sesi dokter. Oke, sambil saya mau absen ke teman-teman, saya mau lihat dulu siapa aja sih di kamera ini yang hadir. Lihat dulu muka-mukanya nih. Ada yang di kantor loh. Pak Ernest, halo Cinovi, pada di kantor ya streamingnya. Teman-teman, saya NDO ada modul baru. Nyalain kamera sedikit ya. Ini nggak bisa terlalu banyak absen. Going 156. Saya ada modul yang, saya buat nggak semalam suntuk juga. Cuma menurut saya udah ketemu lah. Nah, ini adalah NDO teman-teman. Saya lihat tuh modulnya. Modul, ada nih. Sip. Jadi NDO ini ada modul teman-teman. Saya tiap hari selalu berpikir apa yang bisa teman-teman dapat, apa yang teman-teman bisa ini. Kalian juga gitu nggak sih? Makanya kenapa sekarang baru ada NDO. NDO itu adalah New Distributor Orientation, di mana bagaimana cara menjalankan bisnis jaringan ini. NDO ini pokoknya untuk member atau orang yang benar-benar serius ingin hadir. Atau orang yang benar-benar serius ingin sukses di bisnis ini, Anda bisa rekomen dia hari ini. Saya tungguin dia. Anda bisa undang dia di link WhatsApp, atau Anda bisa lihat di live on Facebook. Ini akan ada tayangan ini sampai malam aja. Jadi di Facebook Anda bisa nonton siaran ulangnya. Besoknya dihapus. Kalau NDO harus dihapus. Kenapa? Karena yang udah kita NDO, MLM lain nih, di tempat lain yang ikut datang, ikut pelajari juga loh. Jadi rekamannya nggak perlu ada ya. Itu kita kemarin rekamannya sampai 5.000 orang yang nonton loh. Jadi 7.000 orang. Jadi kadang ada kayak kalau Budi Darwin juga waktu itu dihapus nggak ada rekaman. Jadi ada alasannya teman-teman. Makanya pentingnya acara Anda datang. Kayak begini, kalau nanti semuanya mau nunggu rekaman ya semua aja nunggu rekaman. Nggak ada yang hari ini nggak ada lagi yang mantau live. Padahal kita butuh Anda komitmen susihin waktunya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Kita welcoming sampai nanti saya bahas tentang NDO ini kayak gimana.
By the way, besok jam 11 siang, saya udah janjian sama pihak kepolisian, Polda Metro Jaya. Jadi saya sama tim nanti akan ke kantor polisi. Kita akan laporin orang-orang yang online dan orang-orang yang jual di bawah harga. Nanti saya akan bikin videonya. Jadi bahwa beneran dilapor. Jadi Anda juga mudah-mudahan ini adalah suatu gebrakan atau gerakan ya. Walaupun case-nya bukan di Jakarta aja, jadi ada yang di Medan, tapi kita tetap lapor polisi. Besok saya udah mau laporan, udah janjian juga jam 11 siang. Nanti saya bikin video gitu kayak kantor polisi bikin BAP udah keluar ya, biar teman-teman tahu bahwa perusahaan ini serius memberantas. Sampai malam kok ada beberapa leader yang chat saya selalu bilang jangan menyerah gitu ya. Oke, udah saya mau mulai aja. Saya jujur aja kalau nunggu orang on time susah karena ini online. Online itu artinya Anda udah saklek jamnya harus segini. Kalau offline kita semua tahu lah macet, nganterin anak sekolah dulu. Tapi kalau udah sekarang nggak bisa. Jadi Anda harus on time. Saya akan mulai NDO pertama, jelasin slide per slide. Saran saya teman-teman, Anda nggak usah screenshot atau apa. Saran saya yang paling penting Anda harus lakukan adalah pasang kuping Anda dan benar-benar dengarkan. 1. Nomor 2, catat. Itu dulu aja. Karena share file ini pasti saya share juga. Oke, nomor 1 Anda dengarkan baik-baik. Jangan sibuk sendiri. Nomor 2 baru ketik. Apa yang benar-benar poin bagi Anda penting. Oke, terima kasih ya. Saya akan mulai modul NDO ini. Suara saya jelas ya, tetap ya. Saya takut soalnya headset baru ya kan. Nggak saja sombong nih teman-teman nih. Saya mau tahu dulu suaranya oke nggak? Oke ya, saya absen dulu. Oke nggak? So, jelas ya. Yang penting jelas suaranya. Karena nanti saya ngomongnya agak kejauhan. No. Soalnya ini agak gimana nih? Jelas and oke. Oke ya. Siap. Sebut-sebut merek aja nih kok Basuki. Aduh, tunggu. Saya lagi puasa teman-teman, tapi nggak akan menyurutkan nada saya. Saya akan tetap teriak-teriak. Mau puasa kek, mau nggak puasa kek. Kalau ini sih puasa. Tidak akan menyurutkan ya, jadi jangan kaget. Saya akan pakai full power. Nah, karena Anda kalau mau sukses ya harus full power teman-teman. Zaman sekarang nggak bisa lemes. Saya jujur ya, teman. Kalau Anda lemes, Anda presentasi, itu juga nggak ada emosi yang bisa disalurkan bagi yang mendengar loh. Jadi memang harus membara menurut saya ya. Ini pengalaman saya roadshow sama banyak orang. Memang presentasi dengan ada ada powernya gitu ya. Itu bisa nyampe loh, message-nya itu loh. Maksudnya saat kita mau berusaha meyakinkan orang, benar-benar teryakinkan dengan lebih mudah. Kalau Anda menjelaskan lebih berapi-api dibanding kalau kadang saya nemenin aja saya ngantuk. So, teman-teman, ini adalah NDO. Bawahnya ada Mei 2020, artinya ini yang baru banget. Di NDO ini super baru. Step by step tetap sama, tapi di ending ada tambahan modul yang bagi saya kita bisa make a deal. Nah, saya akan cepetin yang NDO biasanya, di modul barunya saya akan bahas lebih lama. So, Anda harus nyimak. Ini nggak ada siaran ulangnya, teman-teman. Jadi benar-benar datang, catat, pelajari, pahami. Screenshot file nggak usah, nanti saya kasih file dengan mudah. Ini gratis semuanya. So, step pertama di NDO. Tunggu, sebelum step awal, Anda harus tahu, NDO adalah dasar step-step bagaimana Anda memulai bisnis jaringan ini. Anda nggak bisa mulai kalau nggak tahu step by step-nya. Anda bisa butuh waktu lama untuk memahami step-nya. Nah, NDO ini bukan cara instan, bukan. Anda dikasih tahu, dibimbing, apa step-step, langkah-langkah yang Anda harus lalui. Apa step-step, langkah-langkah yang Anda harus ketahui. Buat apa? Jadi semua terhemat waktunya. Tetap proses belajar di lapangan Anda perlu,
Tapi dengan NDO ini, bukan cara instan ya. Anda jadi tidak lebih buang-buang waktu. Oke ya teman-teman ya. Jadi Anda tidak lebih membuang waktu. Anda tahu bagaimana prospek, bagaimana closing, bagaimana harus ini, bagaimana harus itu. Udah itu ngapain? Anda tahu di sini step by step-nya. Dan ini bukan saja butuh dipahami, tapi Anda butuh lakukan. Itu yang paling penting. Mau training seindah dewa juga, Bu, kalau ibu nggak lakuin, cuma manggut-manggut aja. Oh iya, bagus-bagus, tapi nggak dilakuin, percuma. So, inilah NDO, New Distributor Orientation, khusus untuk member. Bagi Anda yang prospekkan nonton di sini, saya mau kasih tahu dari sekarang Anda salah tempat. Ini khusus untuk member AFC. Oke, nomor 1, apa yang Anda harus lakukan ketika baru bergabung di bisnis jaringan? Nomor 1 adalah apa? Sharing. Sharing ke teman dan kerabat, bisa melalui, lihat nih, bisa melalui sosial media, bisa directly. Artinya nggak harus selalu sosial media. Saya baru memahami sekarang bahwa memang nggak semua orang bisa di sosial media. That's okay. Itulah bisnis jaringan. Kita nggak harus bisa di tempat itu. Tapi maksud saya yang kemarin-kemarin, kenapa nggak tetap bagaimana kalau nggak start juga sih di sosial media? Lihat dulu gitu loh, maksud saya gitu ya. At least kita udah 1 bulan, Anda bisa lihat ada hasilnya apa enggak. Tapi ada beberapa saya lihat ada yang berhasil kok di sosial medianya. Ada yang enggak, that's okay. Kenapa? Kita di bisnis jaringan, indahnya punya slot banyak. Ada offline, sosial media atau apa. Ternyata sekarang juga PSBB udah mulai lancar lagi ya. Maksudnya Jakarta udah mulai open pelan-pelan sedikit-sedikit isunya. Which is, saya yakin teman-teman juga masih banyak yang ketemu orang. Keep safety aja nggak apa-apa. Cuma maksud saya, sharing ini apa teman-teman? Anda waktu pertama kali gabung, di syarat di AFC, menurut NDO, Anda nggak bisa langsung jualan tentang produk SOP. Mau sosial media atau mau directly, nggak bisa langsung. Kenapa? Anda belum merasain manfaatnya. Jadi Anda belum bisa cerita seperti orang yang sudah lihat manfaatnya, sudah rasain manfaatnya, atau orang yang benar-benar maksudnya gini loh, beda dong. Orang yang minum produk dan merasakan sendiri sama belum. 1. Beda dong ceritanya. Sama saya nih, walaupun belum merasakan, tapi ayah saya sendiri rasakan. Ceritanya pasti beda. Jadi Anda belum ada di level menceritakan sebuah produk ketika Anda belum keluarga Anda atau Anda sendiri belum tahu efeknya apa. Jadi Anda sekedar jualan aja, isinya kosong langsung, Bu. Makanya kenapa Anda harus sharing dulu nomor 1. Sharing itu adalah kenapa Anda pilih bergabung dengan AFC. Semuanya bisa. Saya dulu, kayak sekarang mungkin, udah 2 bulan kantor nggak potong gaji 50%. Contoh. Terus ada temen si Joko nawarin bisnis, modalnya rendah, terus saya sih merasa saya yakin sama Jokonya. Terus waktu dia ceritain experience tentang AFC ini, saya benar-benar wow. Jadi saya ceritain kenapa saya bergabung. Sama kayak Anda sekarang. Saya lihat banyak, saya kan temenan rata-rata Facebook saya isinya AFC doang sih. Makanya saya kalau scrolling home di Facebook, nggak ada gunanya, karena udah pasti postannya itu aja, saya udah tahu tuh. Ceritanya banner hari ini Dubai ya. Udah itu bisa 20 kali scroll, isinya banner Dubai semua, karena isi Facebook saya member AFC semua. Yang menarik apa teman-teman? Masih sedikit yang melakukan sharing, kenapa dia pilih bergabung sama AFC? Kalau saya mau kasih tahu itu adalah kunci pintu utama bagaimana orang mau lihat AFC, benar-benar oke apa enggak, lewat bagaimana Anda bisa tertarik. Betul nggak sih? Menurut Anda marketing plan-nya bagus, ya ceritain aja. Menurut Anda produk ini luar biasa, ada paten, ceritain aja. Jelas Anda nggak bisa bilang, wah bagus buat stok. Belum dong. Tapi maksudnya Anda waktu pertama kali bergabung di bisnis ini, itu yang Anda harus sharingin. Karena setiap orang punya story di belakang itu.
Kenapa Home Talk ada Cilavina, Ko Adrian, Dr. Yudi, Dr. Luigi? Mereka semua punya story di belakang itu semua. Itu yang menarik story-nya. Sama kayak di bisnis ini, teman-teman. Bukan yang menarik produknya. Bukan yang menarik marketing plan-nya. Yang bikin menarik, kenapa seorang Anda bergabung di bisnis AFC. Itu adalah alasan yang paling menarik. Itu yang orang mau dengar. Kenapa pengusaha sukses mau bergabung di AFC? Anda. Kenapa Anda yang nggak anti MLM sebelumnya mau bergabung dan beli AFC? Kenapa? Kenapa Anda anak muda dan join Diamond di bisnis ini dengan pas-pasan tapi Anda join Diamond? Kenapa? Orang mau denger itu loh. Dibanding orang denger dulu ocehan Anda tentang manfaat SOP. Paten pertama, regenerasi sel. Waduh, capek. Paham? Jadi sharing ke teman dan kerabat Anda. Bisa dari sosial media, bisa directly. Experience Anda. Bagaimana Anda bisa masuk ke AFC? Apa yang bikin Anda wow? Karena tiap orang bakal beda reasonnya. Ada yang suka produknya, ada yang masuk karena bisnisnya, ada yang masuk karena amalnya, ada yang masuk karena komunitasnya, ada yang masuk karena anything. Teman-teman, sharingkan Anda kenapa bergabung di bisnis AFC. Nomor 1. Syarat di bawah, lihat paling kanan, H-H+1. Ada waktu Anda bergabung, malam ini Anda bisa cerita, atau besok, 2 hari doang masa berlaku. Kenapa? Karena masih hot. Nggak terlalu banyak rekayasa kata-kata. Ingat, buat kata-kata ini waktu Anda mau post di sosial media Anda, atau mau cerita secara directly, contoh saya mau cerita sama si Ko Adrian gitu ya. Bro, ini bisnis luar biasa karena gue bla 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 bla. Itu Anda harus, kata-katanya Anda harus benar-benar bikin yang semenarik mungkin. Artinya kalau bisa di ACC dulu. Kenapa teman-teman? Karena first impression is everything. Kesan pertama adalah segalanya. Sama lah kalau kita mau pacaran, lihat cewek, atau Anda cewek, lihat cowok. Kesan pertama dulu dong. Walaupun ngomongin hati-hati, tapi kan dilihat dulu apa dari mata, kan baru ke hati. Jadi sama di sini. Kata-kata Anda, postingan-postingan itu sangat mempengaruhi. Semakin baik kata-katanya, semakin orang tahu bahwa bisnis ini beneran baik lewat kacamata Anda. So, di bisnis ini, H-H+1. Lewat dari ini, Anda mulai agak terlalu romantis atau terlalu melankolis saat bikin kata-katanya. Tapi kalau H-H+1, ada agak jujur dan masih hot. Jadi orang baca ya, rasain, orang baca loh teman-teman. Kayak saya kenal Cilavina. Contoh ya, di sosial media saya kenal. Bahasa dia saya udah mulai tahu. Ketika bahasanya udah agak ini, saya mulai tahu, ini kayaknya dia ada referensi orang lain deh. Bukan pure inspirasi dia. Itu kerasa. Kalau kita orang yang benar-benar ngeh di sosial media. Atau di chat lah. Kayak Anda sama saya. Saya biasa ngomong sayanya pakai S-A-Y-A. Tiba-tiba S-Y aja. Itu bisa jadi beda loh. Nah itu bahasa kayak gitu ternyata ada teman-teman. So dalam sharing ini, H-H+1 disarankan Anda mulai share. Jadi upline-nya juga. Jadi upline Anda, saya upline nih. Saya merekrut Anda. Begitu Anda masuk ke tim saya langsung kasih tahu ini. Tugas lo pertama udah bergabung, welcome. Ya kan? Jangan udah welcome, foto omsetnya doang, pamer di sosial media. Hal yang pertama Anda harus kasih tahu, oke, hari ini atau besok lo harus bikin kata-kata. Kenapa lo tertarik di AFC ini? Apapun. Apa karena upline-nya sendiri, nggak ada masalah loh. Ada kok di kaum Budi Darwin, ada orang yang bergabung karena Budi Darwinnya. Jadi Anda, kenapa Budi Darwin? Jadi Anda harus punya reason itu loh teman-teman. Semakin Anda bikin, why saya masuk ke sini? Karena padahal dulu saya ini. Orang kan bacanya ada background-nya gitu loh. Bukan tiba-tiba Anda kayak jual durian montong sekarang. Ya, di sosial media lagi zaman jual durian, bentar-bentar jual durian, apa-apa jual durian, apa-apa jual sanitizer. Jadi Anda kalau Anda elemen tiba-tiba produk, testimoni, Anda langsung di posisi itu loh. Ngerti ya? Padahal bukan. Kita tuh network, jaringan. So, jangan posisikan diri Anda sebagai seller. Karena itu Anda networker, bukan seller, teman-teman.
So, networker bisnis. Ketika saya mau bergabung dengan bisnis, bayangin ya, ketika saya mau bergabung, memulai bisnis dengan Anda, hal nomor satu saya harus tahu tentang kenapa Anda mulai bisnis ini. Setuju nggak? Coba Anda nih, maksudnya Anda adalah konseptor. Anda adalah foundernya. Saya adalah investornya. Bayangin ya teman-teman ya, saya adalah investornya. Anda lagi garap sebuah bisnis ke saya. Yang saya mau tahu apa nomor satu? Kenapa Anda mau garap bisnis ini? Apa sih bisnis ini? Apa passion Anda? Benar nggak sih? Contoh nih, Anda lagi bikin robot bisa buat apa? Masak sendiri. Saya sebagai investor akan tanya dong, kenapa Anda punya ide robot ini? Ada apa dengan robot? Benar nggak sih? Sama. Jadi kenapa Anda harus sharingin, kenapa Anda join? Karena itu adalah sebuah background di bisnis ini. Kenapa orang tak harus bergabung di bisnis ini? Karena saya udah filterisasi dong, ya nggak sih? Saya udah make sure, saya udah study, saya udah riset. Dari semua peluang-peluang ini yang paling oke. Itu yang penting. Karena teman-teman Anda akan acuannya Anda dong, kecuali teman-teman saya. So, sharing bisnis ini. Kenapa Anda bergabung? Mulailah sharing. Apa susahnya teman-teman? Anda nggak bisa lari dari saya. Kita ini temenan semua. Saya tahu Anda sharing apa enggak. Nggak bisa. Kenapa sih? Tapi itu yang paling penting. Bukan manfaat stroke, SOP, stroke, diabetes. Ini Anda harus lakukan step by step. So, lakukan ini pertama. Sharingin. Oke ya, lanjut. Nomor dua adalah, setelah Anda udah bergabung, udah bikin, Anda apa, nih contoh, ada Joko dan lain baru bergabung, saya apply deh. Nomor satu saya udah suruh dia sharing, ACC dulu sama saya kata-katanya, udah oke, post, ada gambarnya semua oke. Hal nomor dua, setelah dia udah sharingin kenapa dia bergabung, dia harus buat visi dan impian. Oke, visi dan impian. Step mengejar impian. Oke, visi dan impian. Saya mulai di visi dulu. Teman-teman, banyak dari kita nggak pernah tahu visi itu apa. Ya, bener ya. Makanya saya sarankan, Anda harus punya visi dan misi lah. Ini visi misi satu paket lah. Cuma maksudnya saya teman-teman, Anda harus mulai punya visi. Ini sama kayak bisnis. Tadi sharing adalah background bisnisnya. Visi impian itu kayak visi misi Anda. Kenapa teman butuh? Semua perusahaan di dunia, Anda mau di Afrika, mau di Amerika, mau di Indonesia, semua punya visi misi. Kenapa Anda nggak punya? Anda enggak ya? Indomaret aja punya visi misi. Saya waktu itu pernah ke Salon ya. Salon aja ada visi misinya loh. Bagaimana dengan Anda? Anda punya nggak visi misi itu? Visi. Apa itu visi? Apa tuh misi? Gampangnya begini. Anda saat bentuk visi misi, nomor satu adalah tidak boleh bersifat materi. Oke? Mau jadi Bushido, nggak bisa. Mau punya rumah 3, saya tuh pernah ketemu ya, leader di Jogja. Saya tanya, apa visi Anda? Dia bilang, saya dengan lantang, saya ingin punya rumah 3. Itu loh visinya loh. Nggak salah. Cuma dia nggak tahu visi itu apa. Saya tanya sama Anda, teman-teman. Alasan Anda hidup sampai hari ini, umur 30, 40, 50, 20 kali, 60, 70, buat apa? Nggak jadi ayah yang baik? Yakin Tuhan bikin umur panjang sampai detik ini buat jadi ayah yang baik? Buat kasih rumah orang tua? Bikin visi yang keren. Berguna buat orang seluas-luasnya. Kenapa teman-teman? Saya dulu waktu career ya, saya baca 100 orang terkaya di Indo, 100 orang terkaya di dunia. Siapa tuh Larry Page, Google. Siapa tuh Warren Buffett. Siapa tuh Mark Zuckerberg. Siapa tuh si Chairul Tanjung. Saya bacain aja.
Teman-teman harus tahu, rata-rata orang hebat itu punya visi misi yang hebat. Ingat kata saya ya, rata-rata orang hebat karena dia punya visi misi yang hebat. Itu aja saya lihatnya. Orang besar bukan karena gini, di Indonesia orang dianggap hebat itu orang kaya. Rata-rata gitu ya. Ya kalau dia kaya dia hebat. Sebenarnya teman-teman, dia nggak akan bisa kaya atau sukses kalau dia nggak punya visi dan misi yang hebat. Itu yang benar. Suksesan itu nggak bisa anda hitung pakai duit. Nggak bisa itu. Nggak ada hubungan sukses sama duit. Ingat kata-kata saya. Nggak ada hubungan sukses sama duit. Nggak ada sama sekali. Anda bisa kaya tapi nggak sukses. Tapi kalau Anda sukses, Anda pasti kaya. Ngerti ya? Terlalu rendah kesuksesan kalau dinilai pakai duit. So, teman-teman, buatlah visi misi yang keren. Yang cakep gitu loh. Menjadi manfaat buat orang lain. Karena akan sangat beda ketika Anda doing bisnis ini dan otak Anda duit. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu mau coba kayak apa? Nggak bisa. Duit nggak bisa dikejar, Bapak Ibu. Nggak bisa. Duit Anda kejar, nggak akan bisa. Serius. Ada yang kerja, bangun bisnis, kerja sehari 22 jam, nggak sukses juga tuh bisnis. Itu kan dari atas, teman-teman. Makanya buat visi misi yang hebat. Dengan visi misi yang hebat, Anda tidak akan pernah terhentikan. Dengan visi misi yang hebat, Anda tidak bisa stop di bisnis ini. Makanya Anda butuh visi dan impian. Anda kalau ngomong sama Pak Ernest, Anda tahu dia adalah orang dari impian. Dia punya impian jelas. Dia punya misi jelas. Saya yakin Anda pernah, kalau Anda sendiri pribadi pernah ngomong sama beliau, Anda tahu dia adalah orang yang selalu punya sesuatu deh. Termasuk saya di kantor apa-apa dia punya ide deh, dia punya tuh sesuatu apa, maunya begini deh. Itu dia punya. Nah, Anda juga harus gitu. Semua orang sukses itu. Soekarno orang sukses. Kaya nggak kaya, tapi sukses deh. Kita tuh maksudnya jadi legacy gitu loh. Maksudnya ketika someday takdir kita jemput kita nggak ada orang yang bicarain kita bahwa kita itu siapa. Apa yang kita bikin, impact apa yang kita udah kasih. Itu alasan kenapa Anda hidup di dunia ini. Kalau saya ingin bermanfaat buat orang seluas-luasnya. Bagaimana dengan Anda? Buat. So, lanjut visi misi sedalam itu ya. Makanya buat visi misi itu kalau di luar negeri bisa bayar loh. Visi misi aja bikin, bisa bayar, mahal. Kan itu benar-benar mulainya, how to start-nya, itu big picture-nya di sana. Sama kayak Anda, saya mau bantu orang. Saya nawarin Anda, saya mau bantu Anda tolak saya. Saya nggak kenapa-napa. Orang saya mau bantu Anda kok. Masalahnya kita suka bohong juga. Saya mah mau bantu, iya. Dalam hati kalau nggak closing, nggak join nih. Ngenes juga. Lu udah gue jelasin lama-lama. Ruby juga enggak lagi. Mulutnya doang mau tolong. Kadang Tuhan juga tes juga loh. Saya benar-benar mau bantu orang, mau nolong gini. Bener dikasih orang, mau join nggak mampu. Itu kita dites deh. Katanya lu mau bantu loh. Nah, nanti tes-tes itu juga datang sendiri. Jadi buat visi misi yang benar. Saya ketemu ada beberapa leader ya. Saya nggak bisa sebut orangnya. Karena kalau sebut ini saya sebut-sebut yang lain juga. Tapi ada di Palembang saya kenal leader. Dia rela loh. Mungkin dia nonton daripada sini apa nonton. Tapi jelas dia punya visi misi yang besar. Dan Tuhan pasti beserta dia. Hebat deh. Jadi dia maksudnya mobil stokisin, tim-timnya, biar ada barang, dan maksudnya kelihatan teman-teman kalau Anda punya visi misi yang besar apa enggak. Kalau visi misi Anda besar, tindakan Anda besar. Kalau visi misi Anda nggak ada, tindakan Anda kecil-kecil aja, jual sembok, ya gitu-gitulah. So, impian next-nya. Jadi visi itu terlalu dalam ngomonginnya. Saya bisa ngomongin visi selama 2 jam kalau Anda mau. Beneran. Tapi Anda harus ambil esensinya, karena saya lihat waktu kita nggak sadar aja udah setengah jam. Baru di nomor 2 ini, belum modulnya. Oke, lanjut. Impian. Cara mengejar impian Anda harus tahu. Impian itu bedanya sama angan-angan adalah, angan-angan ada impian gini nih. Saya tanya hari ini, Anda lihat muka saya tanya sama Anda hari ini. Bapak atau Ibu, Anda punya impian apa hari ini?
Apa impian Anda? Boleh sebutin nggak 3? Rata-rata rumah, mobil, hobi lah, jam tangan atau perhiasan. 3 ini umumnya ada. Boleh nggak? Boleh. Impian sifatnya harus materi. Beda sama visi misi. Visi misi ini agung, bukan materi sama sekali. Itu alasan kenapa Tuhan bikin Anda hidup sampai detik ini. Pasti ada reasonnya. Kasih gedein anak. Nggak mungkin dong. Kan kita di dunia dibikin begini buat gedein anak. Ada sesuatu yang lain yang dikasih Tuhan buat kelebihan kita. Nah itu visi misi Anda bisa cari, bikin. Suatu Anda lihat nih, H plus H plus 2. Cara bikinnya sebelum tidur, pikirin baik-baik omongan saya. Lu masa umur udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai detik ini nggak ada visi misi yang benar-benar berguna deh buat sesama. Masa nggak ada? Nggak mungkin dong. Renungin aja, pasti dapet. Impian. Kenapa ada orang yang achieve impian? Ada orang yang nggak achieve impiannya. Kenapa coba? Coba chat. Coba jawab saya di chat. Kenapa ada orang yang achieve impiannya? Saya do Bogor mati nggak ada suara. Hah? Suara saya jelas banget ya. Oke, jadi bukan salah saya. Anda coba jawab saya. Teman-teman, kenapa ada impian yang di-achieve apa enggak? Yang paling simpel. Kalau Anda dengar nih, jangan-jangan saya dari tadi ngomong gak ada yang dengar nih. Halo. Terlalu cepat menyerah. Asik. Kita nonton. Halo. Kenapa Anda, kalau yang nggak terlalu dengar suara saya, Anda ke Facebook aja saran saya. Kenapa Anda, ada yang achieve impiannya, ada yang enggak? Kenapa tuh, ayo? Saya kasih tahu. Karena satu, ingat impiannya. Kejar impiannya setiap hari. Dan satu lagi, ingat impiannya kalau ditanya. Kalau apa? Kalau apa, teman-teman? Kalau ditanya, sama kayak hari ini saya tanya Anda, apa impian Anda? Baru Anda ingat tuh. Rumah, mobil sport. Udah. Selesai acara ini, pulang, makan, main game, atau nonton apa, film, lupa sama impiannya udah. Nggak bisa impian di-achieve gitu. Jadi ada step-stepnya. Yang bikin beda. Kenapa saya umur 31 tahun, Anda umur berapa? Belum ada apa-apa juga. Karena Anda punya impian kalau ingat, kalau ditanya. Sedangkan saya punya impian, saya kejar setiap hari. Nomor satu adalah cara achieve impian. Tulis, nomor satu adalah visualisasikan. Makanya saya ada tuh DP WhatsApp saya nih. Saya selalu nih DP WhatsApp saya kasih lihat. Ini Harley nih. Wes. Di kamar saya banyak. Jadi saya punya printan gambar-gambar itu. Cuma jam-jam segini anak saya selalu tidur. Makanya saya selalu dibawa. Kadang saya di kamar atau apa gitu. Karena jam segini anak saya tidur siang. Itu aja saya pengen kasih lihat teman-teman. Cuma aduh susah. Buat impian teman-teman. Impian Anda harus punya cara, Anda harus tahu bagaimana cara mengejar impian. Nomor satu visualisasikan impian Anda yang mau. Oke ya? Tiap hari lihat tuh. Tempel di mana tiap hari lihat. Kalau saya udah nggak di langit-langit karena istri saya marah. Di rumah baru ini nggak bisa. Jadi saya tempel di dekat pintu WC. Karena saya orang beser. Ya. Kalau saya minum banyak, saya kencing. Saya liatin tuh. Saya kalau malam bolak-balik kencingnya karena saya minum banyak kan. Kalau puasa kan gitu ya. Jadi saya tempel tiap hari saya lihat. Tiap hari saya mau. Tempelnya WC itu ini loh. Tahu kan kloset tempat kita, maaf, BAB ya. Itu di depan deh. Jadi kalau saya BAB, mau nggak mau saya harus lihat itu. Itu saya. Gila nggak? Gila banget loh. Makanya teman-teman, saya mau bilang, itu salah satunya. Kalau dengan gambar itu Anda setiap hari lihat. Setiap hari Anda pengen. Oke? Jangan Anda tempel di tempat di mana Anda nggak pernah ke sana juga, jarang lihatnya percuma. Ini harus setiap hari Anda lihat. Jadi alam bawah sadar kita akan manggil. Satu cara achieve-nya.
Nomor dua adalah teman-teman, untuk Anda tetap stay on track di impian Anda tiap bangun pagi, Anda harus tahu, Anda harus bikin kira-kira bagaimana kalau ini nggak ada. Artinya gini, ciptakan hal yang mendesak. Sama kayak saya tiap pagi bangun handphone, nggak pernah bangun pagi sih saya. Ini saya juga belum tidur. Cuma maksud saya gini, saya kadang kalau lihat handphone saya, banyak chat gini ya, capek banget balesnya. Cuma kadang kalau saya bilang gini, kalau nanti ini nggak ada chatnya semua, malah saya juga, artinya nggak ada member juga, saya juga baru nyesel. Ngerti ya? Baru deh mau bales chat. Percuma. Nah, sama kayak Anda. Anda harus bikin hal urgency itu. Kalau anak tiba-tiba mau sekolah di Aussie, ada nggak dananya? Itu yang bikin kita gimana tetap burning, tetap kebakar. Karena untuk stay on track di impian tuh susah. Jadi Anda bukan gini loh, saya mau Ferrari, udah. Saya mau rumah, udah tempel, udah. Nggak kayak gitu loh. Itu semua kerjanya profesional. Saya mau Ferrari, berapa Ferrari, harga Ferrari berapa, tanggal berapa saya mau achieve, kayak gitu tuh bikinnya. Oke ya? Jadi ini rumah, tulis tanggal berapa Anda harus punya. 2021, bulan November. Harganya berapa? 2M. Tulis. Dan saya akan kejar. Jadi kita ada sense of urgency juga. Saya bangun ya, lihat handphone saya, wah nggak bisa ini. Kayak banner deh. Banner yang tiap hari kami share. Itu, kalau ada Pak Ernest di sini, tanya dia deh. Itu bikinnya, semuanya terlibat. Riset, ada emosi-emosi juga. Ada drama juga untuk jadi satu banner loh. Itu benar-benar saya, kenapa? Karena saya tahu saya mau tiap hari member punya data, punya konten gitu loh. Dan kita keep itu loh. Itu keep itu bukan main susahnya. Jadi kalau cuma ya nanti dibuat oke gampang, tapi kalau selama konsisten bertahun-tahun tetap ada itu susah loh. Itu betul. Makanya Anda harus punya sense of urgency. Bagaimana kalau ini semua hilang? Bagaimana aset Anda nih tiba-tiba kayak Kobudi Darwin deh, nyaman 200 pairing. Bagaimana kalau ini semua bisa berbalik gitu aja? Bisa nggak? Bisa. Anda harus punya itu. Yang bikin Anda tetap awake, yang bikin Anda tetap waspada, Anda harus punya sense of emergency. Sehebat apapun Anda, senyaman apapun Anda. Pertanyaan begini, kalau Anda udah nyaman, udah hebat, bagaimana kalau Anda tiba-tiba stroke? Gimana ini semua? Ayo. Jadi Anda harus tahu, punya preparation. Dengan Anda sense of emergency itu, Anda punya preparation lebih kuat. Nomor 2, jadi 1, visualisasikan. Print, saya rekomen print impian Anda. Nomor 2, sense of emergency. Nomor 3 adalah datang ke tempat di mana Anda impikan itu. So, teman-teman, Anda pengen BMW X5, datang ke pameran mobil BMW. Itu kantor kita di Lipo St. Moritz, teman-teman. Bener nggak? Kantor kita di Lipo St. Moritz. Anda tahu nggak? Di bawah ada banyak pameran mobil. Jarang banget leader saya berani masuk ke dalam. Padahal gratis loh. Kenapa? Karena sekarang bukan orang nggak punya impian lagi. Orang mulai takut punya impian sekarang. Bagi dia muluk-muluk punya impian. Itu yang paling danger. Sama kayak Anda di bisnis ini. Yang paling buruk tau nggak apa? Kalau Anda nggak merasa bahwa diri Anda bisa. Itu udah paling buruk. Saya saranin kalau Anda ngerasa Anda nggak bisa, keluar secepatnya. Nggak usah bertahan-bertahan gimana, karena Anda nggak akan sukses. Karena Anda sendiri ragu sama diri Anda. Jadi percuma ada training kayak apa ya percuma. Saran saya kalau Anda ragu sama kemampuan Anda, cepat-cepat keluar. Jadi Anda nggak buang waktu. Karena Anda nggak bisa sukses di bisnis ini. Bagaimana bisa sukses? Anda aja nggak percaya sama diri Anda bisa. Itu yang paling gila. Gilanya itu. Bahkan di bisnis ini sebenarnya kebalik. Kalau Anda seekor ayam, dan Anda percaya Anda bisa, Anda adalah burung, maka Anda bisa terbang. Dan itu saya pernah nonton videonya, men. Jadi ada ayam merasa dia burung, dan dia beneran terbang. Sebaliknya, seekor burung, kalau merasa dia ayam, sampai mati dia nggak akan bisa terbang, walaupun dia punya sayap. Itu maksudnya, teman-teman, di impian. Jadi kalau Anda merasa diri Anda mimpi pengen Avanza, dia tuh ngomong ke saya, jangan deh Pak, Avanza ketinggian, katanya itu.
Kayaknya saya motor Supra aja cukup. Ya udah, repot. Ngerti maksud saya? Itu terlalu tinggi. Selalu gitu loh. Kenapa Anda nggak bilang Avanza yang terlalu rendah? Apa susahnya sih? Saya kan kadang nemenin Anda bikin dream board gitu ya. Anda bilang, janganlah Avanza Pak, belum deh kayaknya. Kenapa nggak balik bilang Avanza terlalu rendah? Kenapa nggak Anda minta yang lebih tinggi? Kenapa Anda bilang Avanza udah tinggi? Di marketing plan kita nggak tinggi sama sekali. So, buat impian yang benar-benar Anda benar-benar pengen kejar gitu loh. Benar-benar pengen. Anda kayak pernah Anda waktu muda ya. Ini saya nggak tahu, saya ngomong videonya rata-rata dimatiin ya. Cuma kalau Anda bapak-bapak sekarang, saya ngomong nggak lihat kamera Anda, jadi saya nggak tahu. Saya cuma nggak lihat apa-apa, saya cuma lihat slide. Saya mau kasih tahu Anda, pernah nggak Anda kayak anak kecil, remaja umur 13-14 tahun, dan Anda benar-benar ingini barang itu? Ngerti maksud saya? Saat Anda benar-benar ingini barang itu, Anda akan mulai lakukan apapun caranya. Itu impian Anda kalau benar. Kalau Anda bangun impian, tapi Anda nggak punya rasa yang benar-benar pengen gitu, lu nggak akan dapet, men. Sampai lo mati juga, saya bilang, nggak akan dapet. Cara dapetnya ada benar-benar pengen banget. Benar-benar kita kejar segila-gilanya. Anda tahu kayak kejar, itu kayak anjing ngejar. Itulah ngejar, teman-teman. Bukan kacamata kejar di Anda adalah santai, tidur, prospek, share di handphone, itu ngarep impiannya achieve. It never happen, man. Gila kali. Saya baru bikin video motivasi ketiga. Isinya sih saya suka banget. Kenapa? Maksudnya, Anda kira mau sukses di bisnis ini, datang ke LOP, banyak baca buku, motivasi diri sendiri. Nggak akan kayak begitu, men. Anda mau sukses di bisnis ini, hidup ini akan hancurin Anda. Maksudnya hidup Anda akan susah lebih gila dari sekarang. Karena Anda mau sukses di bisnis ini, nggak mudah. Karena begitu Anda mau bilang mau sukses, maka Anda akan dites gitu, layak apa enggak. Hidup Anda akan benar-benar hancur, teman akan tinggalin, benar-benar Anda akan fight gila-gilaan. Setelah Anda lewati itu, baru jadi sukses. Kayak gitu. Motivasi, baca buku, bikin kalimat-kalimat positif, mau sukses. Nggak ada kayak gitu. Motivator di luar banyak. Nggak ada cara sukses kayak gitu. Lanjut. Ini adalah orang-orang yang saya berhubungan langsung dan mereka punya impian yang besar. Ini adalah Pak Sigit dari Palembang. Saya nggak tahu orangnya masih ada nggak Pak Sigit ini. Mestinya ada ya, dia orangnya rajin. Dia adalah seorang pedagang batagor. Anda bisa lihat ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa dilihat di mana perbedaannya. Enggak lah. Oke ya, di Pak Sigit. Ini di slide selanjutnya adalah waktu Pak Sigit menjalankan SOP. Jadi itu adalah motor barunya ke Pak Sigit. Dan di sebelah kanan dia foto sama saya sama Pak Ernest. Saya bukan maksudnya narsis atau jelas enggak, ini kan vlognya benar. Tapi Anda bisa lihat enggak? Nah, ini Anda bisa lihat enggak? Senyumnya, kepercayaan diri dia, stylenya mulai berubah loh. Anda bisa lihat ya, saya ini lagi ya. Coba saya baca chat dulu nih. Saya kan autis, kalau di Zoom nih autis teman-teman. Halo. Suaranya kecil apa besar ya? Tes. Halo. Soalnya ada yang bilang bagus, besar, kecil. Besar kok, ya udahlah. Kalau ada yang bilang besar satu, udah pasti bagus. Jadi yang kecil punya masalah. Saran saya Anda nonton di Facebook aja, mungkin suaranya lebih baik. Mungkin. Ini kedua adalah Mas Udin dari Semarang. Orangnya masih hidup. Sekarang udah, saya lihat nih. Ini adalah seorang driver taksi, masih aktif. Tuh megang box SOP, jadi masih naksi. Dan ini adalah dia sekarang. Bukan sekarang ya. Ini kayak 3 bulan yang lalu deh. Soalnya dia jalanin bisnis ini 2 bulan dia jadi toreda. Ini di panggung, dia achieve toreda, naik panggung bersama leader-leader nih semua nih. Ini ada Kokim, ini ada Kobasuki, ini geng Ronin ya. Yang sebelah kiri ini geng toreda. Ini ada Mamai Dr. Yudi, ini ada paling kiri, ada paling kecil, cewek. Itu keponakannya dari Dr. Yudi. Masih 19 tahun.
Waktu itu jadi stokis paling mudanya AFC, 19 tahun. Jalanin bisnis ini beneran. Nah ini, lihat. Ini adalah Mas Udin. Nah, Anda lihat before after lagi ya. Saya kiri kanannya. Nah, teman-teman, Anda udah lihat nih 4 gambar ini ya. Ini. Anda nggak ada alasan lagi bahwa produk ini orang kaya aja yang bisa jalanin. Anda nggak bisa alasan lagi, oh orang yang nggak mampu, gimana ya cara joinin orang nggak mampu? Ya kan? Kisah-kisah drama Anda lah. Kan saya banyak tuh dengerin curhat. Bukan saya nggak suka dan bukan itu salah. Cuma maksud saya kalau Anda lihat ini, Anda nggak bisa lagi bertanya hal-hal gini. Teman-teman suka nanya gini, bagaimana cara tips and trick, bagaimana coaching dokter, bagaimana ngomong untuk tidak ditolak. Itu yang paling Anda suka soal tips and trick itu. Saya mau kasih tahu ke Anda sekarang kisah nyatanya. The true story-nya adalah nggak ada tips and trick di bisnis ini. Lu harus lewatin di bisnis ini, ngerti? Apa yang Mas Udin lewatin, apa yang Mas Sigit lewatin, apa yang leader-leader lewatin, Anda akan ketemu cara Anda sendiri. Anda akan lewatin dengan Anda sendiri, paham? Nggak ada tips trik Pak di sini. Nggak ada shortcut di sini, mau kaya, mau sukses, gimana ngomong nggak ditolak. Hipnotis saya nggak bisa. Ya kan, gimana dia ngomong nggak ditolak? Anda ke hipnotis aja. Jadi tiap ngomong hipnotis dulu, dia langsung terima. Nggak kayak gitu kan? Anda selalu mau tips and trick, bagaimana mudahnya. Nggak ada. Lu harus lewati jalan ini. Step ini lu harus lewati. Lu harus ditolak 100 kali. Bonus mau miliaran, nggak mau ditolak 100 kali. Lucu. Itu faktanya tuh hari ini saya ngomong tuh. Anda cerita, ini mulai kesusahan, Pak. Ini mau ini. Sedangkan di luar sana ada yang lagi bener-bener all out. Saya mau ngomong nggak enak, mau bandingin nggak enak. Ya saya dengerin aja lah. Iya, Bu, kami mengerti. Saya gitu-gituin aja. Tapi sorry aja kalau di training saya nggak ada yang ala-ala. Pakai handfree jelas, Pak. Nggak ada kendala ya. Saya jadi takut nggak kendala. Jadi teman-teman, nggak ada shortcut di bisnis ini. Bikin impian yang jelas, kejar. Itu Mas Sigit, Mas Udin udah buktiin. Kenapa saya ambil mereka? Bukan Bushido, Daimyo. Mereka udah hebat lah Bushido, Daimyo. Ini adalah contoh bahwa bisnis ini bisa dijalanin oleh siapa aja. Kalangan mana aja. Ini adalah contoh. Modal itu nggak masalah lagi. Tukang batagor bisa join. Sopir taksi bisa join. Bisa sukses. 2 bulan. So Anda gimana? Ini Mas Udin ada nih fotonya. Dia beli mobil baru, saya ada nih. Dia beli mobil apa ya? Mobilio, dia beli Mobilio. Ada Mas Udin nggak di sini? Dia kan masuk di grup Toreda ya. Dia beli mobil Mobilio, saya tahu. Teman-teman, impian itu real. Bagaimana achieve? Seorang driver taksi sebelum kenal AFC, boro-boro Pak mau kenal punya mobil. Ya, sebulan bonus 50 juta. Boro-boro. Tapi apa yang saya suka sama dia? Dia punya impian, dia nggak banyak komplain. Mas Udin nggak pernah hubungi saya, kecuali dia mau video call sama timnya. Maksudnya, Pak Niko boleh ya 1-2 kata sama timnya, baru bergabung nih gitu. Ada yang lagi nanya ini. Nah, dia hubungi saya. Tapi komplain, saya bersumpah atas anak saya sendiri. Mas Udin nggak pernah komplain apapun ke saya. 100%. No issue. Hidupnya nggak penuh komplainan. Hidupnya penuh target dia kejar, lakuin. Itu lebih penting. Nomor 3, step. Daftar nama. Pisahkan berdasarkan kategori dan prioritas. Anda lihat nih. H- sampai H+3. Baru bergabung 3 hari selanjutnya. Anda harus mulai bikin daftar nama. Bagaimana cara buat daftar nama? Bikin kategorinya. Teman sekolah. Teman SMA. Teman SMP. Teman SD. Teman kantor. Teman masjid. Teman gereja. Teman pacar SMP. Teman pacar waktu SMA. Teman kuliah. Teman bandel, teman apa, berdasarkan kategori. Tulis dulu. Jadi nggak usah gini loh. Oh si Santi, oh si William, bukan.
SMP 23. Langsung saya tulis aja. Nama saya ingat situ. Anggi, David, Ivan, Joko, Adi, Melisa, Vanessa. Itu kan nama-nama umum ya. Ada nggak sih nama Adi? Kayaknya semua ada ya. David, kayak kita semua ada di nama gitu deh. Adi, itu nama-nama. Adit, itu nama-nama selalu ada ya. Tulis aja. Gitu caranya gitu. Teman SMP, siapa ya? Oh, Vanessa, Joko, Susilo, Santi. Saya tulis gitu aja, nggak usah mikirin dulu apa. Teman kuliah. Oh, teman kuliah. Patra, David, Joni, Tika. Jadi saya tulis dulu semua dulu. Berdasarkan saya ingat. Baru selanjutnya, baru punya potensi apa enggak. Prioritas nggak sih? Jadi kategori, nama, nomor handphonenya. Jadi namanya udah dipikir dulu, baru nomor handphone dicari. Jangan Anda cari. Dan itu di kanannya lagi baru ada strip gitu, prioritas apa enggak. Skala prioritas nggak sih? Ngerti ya maksud saya ya? Nah, prioritas itu biasanya kita hubungi dulu. Biasanya juga kita tahu tuh kalau terlalu dekat, kayak tetangga. Saya ada tetangga pilot Garuda di sini. Hubungan saya cukup gimana, deket apa enggak? Kalau terlalu dekat atau terlalu teman main bareng, atau kira-kira dia kurang teryakinkan sama saya bisa pakai upline, minta tolong upline. Itu udah ada ya NDO gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena level 1 Anda atau orang terdekat Anda adalah orang yang paling susah ditaklukkan. Ibu Anda, saudara Anda, sepupu, teman baik Anda, teman sekolah Anda, teman terbaik Anda, itu yang paling susah ditaklukkan. Maka Anda direkomend level 1 itu. Orang itu Anda ditemani oleh upline Anda. Oke? Karena Nabi nggak pernah dipercaya di wilayahnya sendiri. Kayak ibu saya jelasin SOP. Walaupun saya nih yang di dalam AFC, dia nggak akan dengar. Susah. Ketika temannya minum bilang bagus, baru dia tahu barang ini bagus. Ngerti maksud saya? Jadi ada orang kita harus pakai referensi itu. Saya harus cepat nih. Ternyata ini udah 1 jam. Baru nomor 4. Kacau. Lanjut, AFC Knowledge. Mendengar 5 kali sehari, butuh komitmen. Apa tuh AFC Knowledge? Ada di YouTube link presentasi tentang AFC. Oke? Nanti di chat ini saya kasih. Apa yang di situ? Tentang perusahaan, tentang produk, tentang marketing plan. Anda harus dengerin 5 kali sehari. Minimum. Maksimum 7 hari pertama. Jadi selama 7 hari pertama tuh, Anda dengerin tuh. Ngerti ya? Wajib dengerin sehari 5 kali, sehari 5 kali. Kenapa? Ini alat perangnya. Ini tools-nya. Anda nggak tahu ini, nggak bisa gini. Anda nggak bisa jelasin tentang bisnis ini, Anda udah fail. Satu. Betul ya? Jadi Anda harus tahu dulu. Kedua, Anda nggak tahu produk ini apa aja sih? Orang nanya nih. Oke, Anda prospek saya. Terus saya nanya, oke, produknya apa aja? Udah kelihatan. Tadi saya mau kelihatan dongoknya. Kasar ya, nggak boleh ya. Udah kelihatan nggak taunya, maksudnya gitu loh. Emang produknya apa aja? Ngerti ya? Langsung orang lost loh itu. Nggak bagus juga. Jadi, nanti saya cerita di bagian prospek ada nih. Jadi teman-teman, Anda harus betul-betul terlihat meyakinkan, menguasai, memahami. Itu penting. Jadi untuk itu Anda butuh dengerin slide ini sehari 5 kali. Wajib. Wajib banget. Saya aja masih denger, percaya nggak? Kenapa? Jadi saya kalau buat tahu nih, saya ngomong apa ya yang baru gitu loh. Kadang kan saya presentasi tiap kota ya. Nggak bisa template, saya orangnya nggak kayak gitu soalnya. Saya kan orangnya bukan orang sistem gitu, saya orang urakan gitu loh. Saya orang lapangan lah, maksudnya nggak bisa kayak, udah jelasin ini, besok jelasin ini lagi, besok nggak bisa, saya udah rasa bosan sama diri saya sendiri loh. Itu aja saya lakukan itu. Jadi dengerin ini berkali-kali. Biar Anda tahu cara presentasi gimana. Bagaimana produk, jelasin produk gimana. Dan apa produk ini sendiri Anda bisa tahu. Wajib dengerin. Nomor 5 adalah mengundang. Mengundang ke LOP. Bagaimana cara mengundang ke LOP atau one-on-one. Bagaimana caranya? Banyak dari kita biasanya salah dalam mengundang. Sekarang nggak bisa LOP ya, karena PSBB ya, social distancing. Tapi let's say undang prospek lah. Nanti kan ini berlalu ya. Bagaimana cara mengundangnya? Nomor 1 harus tahu. Definisi mengundang adalah bikin orang datang. That's it. Setuju ya?
Definisi mengundang bikin orang datang. Jadi Anda nggak perlu presentasi apapun di handphone itu. Karena tujuannya bikin mengundang. Tapi ini semua harus lihat-lihat dulu. Ada juga yang kita bisa langsung ceritain bisnisnya. Cuma kalau saya merasa secara umum, Anda jelasin bisnis ini kalau ketemu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ketemu atau video call lah, mata ketemu mata, kita gini teman-teman. Kalau kita ngobrol ya, kita bisa saling tukeran informasi lihat dari bahasa tubuh. Bagaimana dia reaksi waktu kita ceritain sesuatu. Nolak apa terima. Oke apa enggak. Oke saya gas terus. Enggak saya mulai putar-putar dikit. Bener nggak? Seninya ada di situ. Jadi kalau Anda nggak ketemu prospek ngundang, Anda udah langsung main jelasin di handphone aja. Anda nggak dapet tuh sinyal-sinyal itu. Ngerti ya? Makanya saya prefer ketemu. Makanya tujuan mengundang kan bikin orang mau ketemu. Ngerti ya? Ini bukan lagi jelasin tentang prospek di telepon, bukan loh. Ini lagi bagian sesi mengundang orang. Jadi dalam mengundang, Anda nggak boleh presentasi. Produk, nggak usah ceritain. Apa, MLM ya, nggak usah. Kan tujuan mengundang bikin orang ketemu. Jadi make it simple aja. Ajak ngopi, ajak ketemu, ngobrol, ajak makan, ajak buka puasa. Iya nggak sih? Buka puasa bareng, bisa nggak? Bisa. Waktu dia datang, artinya Anda udah berhasil mengundang. Masuk akal ya? Kalau saya ajak Anda buka puasa, Anda datang. Jadi saya berhasil loh mengundang. Ya betul, karena tujuan mengundang bikin orang datang. Perkara pas dia datang kita mau proses memang enggak, itu lain hal. Jadi tujuannya harus jelas dalam mengundang. Bro, bisa ngopi nggak? Jumat atau Sabtu? Sabtu. Siang atau sore? Sore. Sore jam 5 atau jam 7? Jam 7. Oh ya udah. Bisa apa enggak? Ya enggak. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Sebisa mungkin bikinnya datang. Nanti ngejebak dong, Pak. Nggak juga, karena nggak selalu Anda harus cerita di timing itu ya. Lanjut. Nah, ini saya lanjutin nih. Prospek dan branding. Apa arti prospek dan personal branding? Anda juga bisa nih, nanti deh, karena ini nggak ada ini PSBB, saya cerita mengundang datang, lucu kan? Makanya saya agak nggak terlalu jelasin gimana ya, karena ya kita aja kan belum ketemu orang, Pak. Saya mau ngajak ketemu nanti salah apa gini via online. Ini Pak Niko ajarin lagi. Nanti aja deh, nanti saya kena lagi. Di sini kan apa aja bisa salah juga loh, Bu. Prospek dan branding. Apa arti prospek dan personal branding? Branding di sosmed berdasarkan jam. Nomor 1, teman-teman, prospek itu Anda harus tahu. Prospek artinya bukan presentasi. Oke? Prospecting is not presentation. So, jadi teman-teman nggak usah anggap kalau lagi prospek artinya lagi presentasi. Enggak. Anda bahkan nggak usah presentasi bisa namanya prospek loh. 1, di prospek teman-teman. Prospek artinya gini, Anda mulai memprospek dia artinya Anda mulai tahu mempelajari dia. 1. Apa yang Anda pelajari? Catat nih. Mampu atau enggak dia? Oke. Karena orang mampu sama enggak beda. Berpendidikan apa enggak? Beda juga. Anda harus tahu juga itu. Jadi mampu apa enggak, berpendidikan apa enggak. Oke? Karena kalau orang berpendidikan biasanya dia agak idealis. Cara ngomongannya mulai harus beda. Oke ya? Itu. Mampu apa enggak. Ketiga, butuhnya apa? Itulah prospek. Paham maksud saya? Saya selalu definisin gini. Kalau ada seorang ibu hamil, ngidam. Nah, dia ngidam bakso. Saya kasih Pizza Hut yang paling enak di dunia. Atau ayam goreng yang terenak di dunia. Dia ngidamnya bakso. Enak nggak dia makan? Nggak akan enak. Karena dia maunya bakso. Tapi kalau dia ngidam bakso, saya beli bakso di pinggir jalan aja, saya kasih dia. Maka dia akan bilang enak. Sama di bisnis ini. Ketika saya prospek Anda, dia orang stroke, teman-teman. Nah, sekarang Anda jawab saya. Wah, ini saya ada sesi tanya jawab ya. Kalau enggak, saya kayak orang bengong di sini. Sekarang Anda jawab saya. Orang stroke kira-kira butuh produk apa? Nah, dia seru nih. Karena saya kan ngomong sendiri dari tadi. Nggak tahu ada nyaut suara enggak. Betul. Kalau orang stroke butuh SOP. So, teman-teman. Saya balik lagi ya. Makasih ya udah jawab ya. Ini Anda lagi nunggu modul kan? Nah, itu saya taruh paling terakhir. Keren deh modulnya. Nih teman-teman, kalau orang stroke butuh apa SOP? Jelasin aja SOP, beres.
Benar nggak? Masalahnya di kita, dia orang stroke. Anda jelasin dulu, AFC adalah sebuah farmasi, perusahaan Jepang tertua dan terbesar. Jelasin Utsukushi, jelasin SOP, jelasin marketing, jelasin Unilever, jelasin Anuarik, dia stroke kedua. Boro-boro mau sembuh, mau beli. Langsung stroke kedua. Kenapa? Karena Andanya nggak prospek. Prospek itu Anda lihat orang ini butuh SOP. Orang stroke Anda jelasin marketing plan. Yang gila Anda apa dia? Coba jawab. Yang gila Anda. Jadi kalau dia stroke, dia butuh SOP. Jelasin SOP aja. Udah. Gak usah jelasin bisnisnya dulu. Dia stroke, man. Ya, tapi kan nanti kalau dia stroke, dia bisa jelasin. Nanti dulu. Lo bisa jelasin nanti. Kan nanti. Dia butuh SOP, jelasin SOP. Selesai masalah. Jangan apa-apa mau presentasi. Lihat dikit mau presentasi. Tuh pohon pisang kalau ada duit, lihat dikit di presentasi pohon pisang. Ngerti nggak maksud saya? Prospek kita udah lihat dia mau apa dong. Seorang ibu-ibu, maaf, dia wanita, badannya agak besar. Terus kulitnya nggak cerah lah. Kira-kira dia butuh produk apa? Coba jawab saya. Tawarin Gold Gym. Utsu, ya bener. Jelasin aja Utsukushi, beres. Anda harus tawarkan apa yang orang benar-benar butuhkan gitu loh. Bukan Anda tawarin barang yang Anda inginkan, paham ya? Nanti dia pusing. Untuk orang budak Utsukushi, oh SOP juga bagus. Pusing orang nanti, ngerti ya? Nanti pertanyaannya muncul di prospek. Oke, jadi bagusnya SOP atau Utsu? Ada nggak pertanyaan kayak gini? Ada kan? Nanti pasti prospek Anda bingung. Nah, saat dia bingung, dia akan tanya ke Anda. Oke, jadi bagus SOP atau Utsu nih? Kalau prospek Anda tanya gitu, artinya Anda salah karena Anda bikin dia bingung sampai dia nggak bisa decide. Ingat ya, jadi kalau prospek Anda nanya itu, Anda salah udah prospeknya. Ngerti? Jadi nggak usah. Gimana ya jelasinnya? Ngerti? Ya, Anda ngerti lah maksud saya. Jadi prospek itu, itulah prospek. Saya harus tahu orang ini siapa. Dokter apa enggak. Oh, dia butuh produk apa bisnis. Ada sebuah anak muda nih, umur 18 tahun. Kira-kira teman-teman, saya tawarin apa ke dia? Kalau saya mau prospek dia, apa hal yang kira-kira saya bicarain ke dia temanya? Coba jawab di chat saya. Bisnisnya. Bener. Anda jelasin SOP. Bagus nih buat stroke diabetes. Iya, gue nggak stroke om, gue nggak diabetes om. Udah kita dipanggil om, ya kan? Utsu, saya badan juga nggak ada masalah, kulit juga oke. Udah, Anda pernah nggak prospek? Kayaknya gue sehat-sehat aja. Pasti ada yang ngomong gitu deh. Pernah nggak? Karena Anda prospek asal-asalan. Kalau saya lihat anak muda, oh udah, gue nggak jelasin SOP, nggak jelasin Utsu, gue jelasin bisnis. Selesai udah. Itulah prospek. Nah, ada pengusaha sukses nih. Produk sehat. Muka dia umur 60, lebih muda deh muka saya. Udah jelas dia jaga kesehatan dong. Ya dong? Bisnis 660 juta mah kecil, Pak, di mata dia. Saya harus bahas di mananya. Saya bahas visi misinya, bantu orang. Jadi Anda harus tahu prospek itu gimana masuknya. Apa yang dia butuhkan. Bagaimana Anda bisa kasih sesuatu kalau Anda nggak tahu apa yang dibutuhkan. Maka itulah terjadi penolakan. Anda ngidam bakso. Saya kasih bakso sama Anda. Lu nggak bisa tolak saya. Anda bisa tolak saya 5 menit atau 15 menit karena gengsi. Tapi Anda nggak akan bisa tolak bakso karena Anda ingin bakso. Sama juga kayak di prospek teman-teman. Saat Anda menjawab kebutuhan dia, dia bisa nolak Anda mungkin sehari, seminggu, sebulan. Tapi dia nggak akan bisa tolak permanen Anda. Karena apa yang Anda tawarkan adalah apa yang dia butuhkan. Oke, itulah prospek. Lanjut. Yang penting Anda ngerti dulu prospek itu apa. Pelajari dia dulu. Apa yang dia butuhkan? Setiap orang beda-beda. Dokter, bagaimana closing dokter, Pak Niko? Beda. Ada dokter yang suka bisnisnya. Ada yang dokter suka ngajarnya. Ada yang dokter suka tema bantunya pasien. Beda-beda. Nggak ada hukumnya. Anda kira itu satu jabatan semua sama. Enggak, itu semua sifatnya mewah atau pribadi, eksklusif gitu loh. Setiap closingan sifatnya eksklusif. Karena karakternya beda banget. Makanya semakin banyak orang closing, semakin kaya dia. Terampil dia.
Anda lihat aja orang yang direct sponsornya kuat, pasti orangnya keren-keren deh. Itu saya rekomen deh. Lanjut ya, saya biar cepat karena kita lebih fokus ke modulnya. Sorry, kelepasan dan branding. Ingat teman-teman, yang bikin orang bergabung di bisnis ini adalah branding Anda. Bukan produk ini, bukan AFC, bukan marketing plan AFC. Yang bikin orang bergabung di bisnis ini adalah Anda. Siapa Anda? Oke? Itu alasan. Anda adalah produk AFC. The real-nya adalah Anda sendiri, Pak. Oke? Itulah branding. Prospek dan branding. Anda harus tahu diri Anda. Lanjut. Saya nggak, ini karena ini bukan mode hari ini NDO-nya, ini aja udah 1 jam ya. Saya takut modulnya nggak selesai. Nanti kan kalau udah selesai kita bisa tanya jawab kalau cepat. Closing. Apa arti closing? Jadi banyak orang kira closing itu artinya orang beli. Beli artinya buying. Closing artinya closing. Closing artinya apa ya? Penutup. So, kalau Anda lagi closing orang maksudnya gini. Penutup adalah ketika saya udah tahu kebutuhan Anda, saya presentasi sesuai kebutuhan Anda. Di endingnya saya kasih beberapa statement. Nah, itulah closing ya. Ya, saya selalu andalan saya nih. Saya tidak sehebat Budi Darwin. Saya tidak sehebat Adrian Daimyo, Budi Darwin Bushido. Saya nggak sehebat Dr. Yudi. Saya nggak sehebat mereka. Tapi saya adalah orang. Tapi saya nggak sehebat mereka. Tapi saya selalu ada di saat Anda butuhkan. Saya adalah orang yang nggak bisa ke sana tanpa Anda dulu ke sana. Saya nggak bisa. Ngerti ya maksud saya? Itu kalimat closing kayak gitu loh. Saya baru kenal bisnis ini, saya baru mulai, dan saya ingin sukses. Dan saya super serius. Sekarang Anda, Joni. Wah, nama Anda Joni. Anda Joni. Kalau Anda bergabung, saya siap. Kita sama-sama. Saya nggak akan tinggalin. Pasti sukses. Mau nggak kita sama-sama jadi tim bersama. Kejar impian kita bareng. Saya nggak sehebat Budi Darwin, Bushido, saya nggak sehebat Daimyo atau Shogun, siapalah. Tapi saya janji, yang saya bisa janji ke Anda, saya selalu temani Anda. Saya nggak akan tinggalin Anda. Kalau Anda bergabung di bisnis ini, saya janji. Bagi saya nggak akan sukses kalau Anda semua downline saya nggak sukses duluan. Something kayak gitu loh. Maksudnya closing itu kalimat penutup, kalimat romantis. Itulah kalimat gini loh, itu kalimat kuncian. Kenapa Anda harus bergabung sama saya? Lo tau gue kan? Gue nggak pernah percaya MLM. Tapi hari ini gue gabung sama AFC. Ini gila, men. Lo percaya kan sama gue? Gue juga seanti itu dulu. Lo kan tahu gue. Tapi ini gila. Ayo lo harus ikut pokoknya. Sampai closing, ngerti ya? Itulah closing. Ada statement-statement kayak begituan. Ada ajakan kenapa harus sama saya. Kalau saya bisa closing dengan baik Anda, saya closing Anda. Tapi Anda tetap nggak mau, that's okay ya. Terus besok si A nawarin Anda, B nawarin Anda, C nawarin Anda, suatu hari D nawarin Anda. Baru mindset Anda kebuka, Anda tetap carinya saya. Karena saya yang closing. Makanya saya mau bilang ke Anda, di AFC closing ini permanen. Artinya member yang udah masuk, keluar nggak bisa. Artinya dia udah permanen. Maka Anda punya kewajiban bikin closing yang indah. Bikin closing yang tak terlupakan. Paham? Tak terlupakan gitu closingnya. Kalau lu join sama gue, bro, lu bukan downline, bukan upline, kita partner team, kita akan sukses bareng-bareng. Apa yang lu perlukan, gue akan isi, gue akan janji, tapi apa yang gue butuhkan, lu juga bantu gue, kita sama-sama ya. Ngerti ya? Itu closing. Harus romantis, harus elegan. Bahkan dulu waktu saya jadi leader ya, waktu saya prospek ngomong berapi-api ya, ada leader bilang, gue nggak tahu lu ngomong apa, tapi karena lu semangat, gue join. Karena kita ngerti ya, energi sampai itu closing. Apa arti closing? Nah, kalau tidak closing, ingat nih,
Kalau tidak closing, Anda harus tanya juga. Jadi udah selesai nih. Dari ending baru Anda tanya. Pak, sorry saya mau nanya. Enggak, ini cuma buat saya review. Boleh nggak saya tahu kenapa Anda tidak tertarik? Biasa review doang buat saya kok Pak. Nggak apa-apa. Anda tanya dong. Jangan-jangan dia nggak ada modal. Sebenarnya saya tertarik sih, cuma nggak ada modal. Ya, ngerti ya? Oh, jadi ada solusi dong. Ya, yang ngerti ya teman-teman ya. Kalau nggak, oh, sorry, waktu Anda jelasin ini saya baru tahu ternyata saudara saya udah member. Ya udah, mau diapain gitu ya. At least Anda tahu kenapa Anda ditolak. Yang paling buruk apa? Anda nggak tahu Anda ditolak kenapa. Anda tanya dong. Jadi kalau Anda waktu closing, dia tetap nggak oke, nggak closing, Anda tanya, Pak, maaf, buat saya review aja. Biar saya tahu kekurangan saya. Boleh nggak saya tahu tadi kenapa Bapak nolak saya? Atau, bro, udah nggak apa-apa, ini kan udah selesai. Boleh nggak gue tahu kenapa lo nggak tertarik? Ya kan? Jangan dia bahas modal. Kalau bahas modal, kita bisa cari solusi. Oh, saya ada solusinya, Pak. Hari ini kita ada promo Ruby nih. Nah, ya kan? Kalau enggak nih, saya ada box dari saya. Bapak boleh jualin. Kalau laku, udah jadi modal. Gratis. Ngerti ya? Ada jalan keluar. Terus kalau closing, tanya juga kenapa. Jadi Anda kata dia udah bergabung nih. Udah ya, ceritanya saya prospek Anda hari ini. Terus Anda bergabung. Saya juga nanya di ending, udah selesai nih, udah santai, udah apa. Teman-teman, nih ada tips-tips juga. Waktu dia say yes bergabung, stop ngomong. Ya, oke, jadi dia udah gini, oke, saya udah diamond, udah bayar, udah stop ngomong. Udah nggak usah lagi bahas-bahas lagi. Nggak usah bahas lagi. Kadang bahas terlalu lebar, nggak jadi join loh bisa loh orang. Ternyata dia baru tahu, oh jengkel, kok beda visi misinya jadinya, ngerti ya? Anda harus stop bicara ketika orang udah join. Begitu bayar stop, udah langsung diem udah. Nggak usah lagi, bahas lagi yayasan, WSW, wah AFC juga ini kok, nyebelin. Ngerti ya? Jadi Anda harus mulai stop ngomong ketika orang udah apa? Ya kalau andai kata dia nolak karena enggak deh kok kalau MLM gue enggak. Anda kan bisa jelasin. Paham ya? Yang paling bahaya waktu dia nolak bisnis ini, ya udah, nolak ya udah, nggak tahu kenapa. Anda misteri gitu loh. Kenapa ya? Apa nggak ada modal? Tidur aja nggak nyenyak gitu loh. Bener gak sih? Tanya ke dia, kenapa nggak closing? Apa? Oh, kok banyak ditipu MLM? Oh, ya kita jelasin dong. Apa itu yang MLM tukang tipu, apa yang enggak? Banyak, ya kan? Jadi Anda tanya. Kalau nggak join tanya, kalau nggak closing, kalau closing juga tanya kenapa. Nah, kalau itu closing tanya juga kenapa. Kenapa? Jadi itu bisa review buat kita. Oh, ternyata orang ini sukanya di sini nih, bagian sininya nggak disangka kita, malah orang interest. Itu jadi modal kekuatan juga. Terus kalau join diamond, apa yang harus dilakukan? Ini tambahan. Kalau join diamond, apa yang harus dilakukan? Khusus untuk join diamond, Anda harus tanya gini. Diamond itu umumnya otaknya pebisnis. Oke, nggak ada orang nyoba-nyoba diamond, nggak ada. Orang bisnis pasti kalau diamond. Jadi kalau orang Anda diamond, Anda harus tanya nomor satu adalah, Anda harus punya SOP gitu. Bukan SOP Salmon Ovari Peptide ya, standar operasional maksudnya gini. Ketika ada orang langsung join diamond, langsung Anda harus punya pertanyaan begini. Bro, lo mau balik modal nggak? Bro, lo percaya nggak besok gue bisa balikin modal? Ngerti ya? Karena orang kalau bisnis, dia nggak pikir untung dulu. Pebisnis kayak gitu tuh. Kalau Anda di skala pebisnis beneran, orang nggak mikir untung dulu. Dia pikir kapan BEP dulu. Sebelum untung, BEP dulu. Oke ya. BEP adalah break even point atau balik modal. Jadi kalau dia buang diamond 19.800.000, sebagai pebisnis dia keluarin itu, otaknya kan bisnis. Kita langsung harus bertanya ke dia. Bro, lu percaya nggak gue bisa BEP-in dalam 1 hari? Atau gue bisa balikin modal dalam 1 hari? Itu standar operasionalnya, harus ngomong gitu. Dia akan bilang, mau dong, siapa yang nggak mau? Anda mau nggak balik modal dalam 1 hari, buang 20 juta, besok dapat 20 juta. Mau nggak? Mau dong. Besok bawa 6 orang ke gua. 6 orang yang terbaik, yang paling potensi untuk ikuti bisnis ini juga. 6 orang ini, join diamond, 6 kali 3,3 ya, 18 juta. Plus pairing udah balik modal. Kenapa? Kalau nggak diamond, susah, Pak.
Kalau dia dari awal langsung bergabung diamond, umumnya referensi 6 orang terkuatnya pasti umumnya diamond juga. Kalangan dia. Lu kelinci main sama kelinci, naga main sama naga, cacing main sama cacing, anjing main sama anjing, kucing main sama kucing. Oke? Kalau dia otaknya pebisnis, maka 6 orang di sekeliling dia adalah orang-orang yang punya potensi diamond juga, 100%. Ketika besok 6 orang itu selesai, saya bisa bikin balik modal, si A udah balik modal, maka si A ini akan jalan sendiri. Kenceng kayak kuda. Lu mau tembokin, udah lompatin. Anda betonin, ditabrak sama dia. Karena pebisnis udah ngerasain duitnya. Ngerti ya? Itu standar operasional itu. Kalau join diamond. Karena, kenapa yakin banget Pak 6 orang pilihan itu join diamond? Pasti. Karena Anda adalah 5. Anda sekarang adalah 5 orang teman terbaik Anda di sekitar Anda. Gitu katanya. Anda main sama tukang nonton film bokep, jadi tukang nonton film bokep. Anda main sama maling, jadi maling. Nah, Anda main sama pendeta, jadi pendeta. Pilihannya cuma gitu. Jadi 5 terbaik dari orang join diamond, umumnya diamond. Itu udah teori, udah riset itu, hasil penelitian itu. Karena orang sekeliling Anda kayak gitu. Percaya sama saya deh. Oke, kalau ada join dari awal diamond, pasti pohon Anda kemungkinan diamond tinggi, 30% pasti. Sebaliknya, kalau Anda ruby, peluang Anda ke diamond nggak ada di bawah pohon Anda diamond. Jarang. Andai kata ada, itu karena di bawahnya yang sponsor diamond juga. Anda ruby, pohonnya merah semua. Bener. 8 menghadiri acara mingguan. Ini kan 7 ya. 8 acara mingguan seperti Zoom kita. Kita Sabtu Minggu ada 3-4 kali ya. Senin, Rabu, Jumat, atau Sabtu. Senin, Rabu pasti. Jumat optional. Sabtu pasti juga. Anda bayangin. Anda harus hadir. Rumusnya 30/1 tuh ngundang sih waktu LOP ya. Nomor 9, lihat back office knowledge, cara input, cara lihat jaringan, dan penyusunan titik. H plus 14, artinya dalam 2 minggu, Anda harus bisa input sendiri. Wajib. Lu nggak bisa input, lu nggak bisa maju. Simple. Lu nggak bisa maju, tergantung upline, bingung cara input, mana bisa gede. It never happen. Anda juga kalau Anda leader yang benar, stop manjain downline Anda. Karena dengan hari ini jaringan masih kecil, Anda bisa handle. Suatu hari gede, Anda nggak akan bisa handle. Kalau Anda biasain ini, jadi Anda minta sama Tuhan jaringan Anda kecil aja selamanya. Ya, dia mah orangnya mau tahu beres, Pak. Nggak ada orang mau tahu beres. Orang punya tanggung jawab sendiri. Update profilnya sendiri. Cara input, at least harus tahu lah. Cara input, gampang banget. Anda nggak ajarin, gimana dia mau tahu. Cara lihat jaringan juga harus kasih lihat buat tahu pairing. Udah, nggak usah yang lain-lain deh. Maksud saya gitu loh. Anda harus bisa input. Anda hari ini yang nonton saya belum bisa input. Belajar input. Gampangnya bukan main. Nggak usah alasan nggak bisa. Saya ada oma-oma 84 tahun belajar input bisa. Jadi nggak usah alasan lagi udah. Saya gaptek lah, saya inilah, saya bodoh lah, saya kayak begini-begini nggak ngerti lah. Udah, stop. Cerita Anda, saya ada oma-oma umur 84 tahun, input sendiri. Oke? Ending story. Nih endingnya nih. 84 tahun isi input sendiri. Stop bikin alasan. Aduh, Anda tahu nggak di handphone saya ini? Nih, isinya apa? Ribuan alasan orang. Gagal, nggak bisa input, nggak ngerti Zoom, downloadnya ini, barangnya lama. Itu aja alasannya. Anda tahu bedanya loser sama winner? Loser itu pecundang. Artinya apa? Mereka adalah pecundang, tau nggak kayak gimana? Ngeluh, cari alasan semuanya. Kenapa dia nggak sukses? Selalu ada deh bikin nggak sukses. Kalau di mata dia selalu ada yang salah deh. Kambing salah, siapa juga bisa salah deh. Setan lewat, setan salah. Semuanya salah kalau pecundang kayak gitu. Anda tahu nggak bedanya pemenang? Dia nggak bikin alasan apapun. Mau ada kambing salah, mau ada apa, dia akan lewati itu bedanya pemenang ya. Dia nggak akan cari siapapun yang salah, dia akan lewati itu seberat apapun. Tapi kalau bagi pecundang, aduh apa aja salah deh. Aduh anginnya kenceng lah kalau malam. Aduh karantina lah. Aduh ini susah lah. Ini kota. Aduh. Gila.
Saya kalau mau dengerin komplainan gitu, mungkin saya udah kayak Joker. Jadi apa? Orang stres. Karena saya main sama orang-orang stres gitu loh. Komplain, Allahu Akbar. Di Toreda, berisik lah chatnya. Komplain juga lah. Ini itu, ini salah. Salah semua di mata dia. Itu bedanya. Oke, ini cara input ya. Jadi nggak ada alasan. Ada oma-oma yang berhasil 84 tahun input sendiri ya. Udah nggak usah ada alasan-alasan banyak lagi. Capek saya dengernya juga. Lanjut ya. Nah ini modul nih. Teret. Nih yang benar-benar ditunggu-tunggu. Modul tim. Namanya 18-18-9. Apa namanya teman-teman? 18-18-9. Jangan lupa ya. 18-18-9. Ingat 18-18-9. Ini modulnya. Nah, seru. Deg-degan kan nungguin modul ini. Saya buatnya semalaman loh. Lalu cuma berapa slide. Tapi bikin salah. Oh, kurang sempurna. Itu saya orangnya gitu. Belum tidur nih. Lihat nih ya. 1 hari 3 jam. Dipotong aktivitas sehari-hari. Jadi 1 hari ada 24 jam ya. Bener ya? Tapi saya anggap aja 3 jam. Jadi 1 bulan 30 hari Anda punya 90 jam. Betul ya? 100 daftar nama habisin dalam 90 jam. Bisa nggak? Cari 18 orang aja dulu. Oke ya, 18 nih. 18-18-9 adalah bulan pertama 18, bulan kedua 18, bulan ketiga 9. Sponsor. Oke ya. Modul tim 18-18-9. Bulan 1 18 orang, bulan kedua 18 orang, bulan ketiga 9 orang. Sponsor. Oke. Jadi dalam 1 hari Anda dibutuhkan komitmen, butuh komit 3 jam aja. Dari 24 jam 1 hari loh. Cuma 3 jam aja. Dipotong aktivitas sehari-hari nih. Anda kantoran, kerja, tidur siang, main game, males-malesan. Iya kan jam males Anda kan lebih banyak. Jam nonton TV, jam nonton YouTube, buang-buang waktu. Nah, saya cuma minta 3 jam aja. Jadi dalam 1 bulan ada 30 hari, maka Anda punya 90 jam. Oke ya? 100 daftar nama. Habisin dalam 90 jam. Cari 18 orang aja. Jadi dalam 1 bulan 18 orang aja. Jadi dalam 90 jam, 18 orang aja. How to make goal setting? Anda harus bikin goal setting. Lihat. Toreda Ronin 1-3 bulan. Samurai Shogun 3-6 bulan. Dan Daimyo Bushido bulan 6-11 bulan. Ini goal setting. Bagaimana bikin goal setting? Lihat baik-baik. Dilihat baik-baik. Goal setting bulan pertama Anda. Anda Ruby, Anda Safir, Anda Diamond, Anda rata-rata Diamond. Nanti dulu, saya jelasin pelan-pelan. Jadi kalau 1 bulan, 18 orang. Oke ya, 18-18-9. Jadi 1 bulan, 18 orang. Maka kalau saya Ruby, dari sponsor 18 kali 300.000. Kan Ruby merekrut Ruby ya. Saya dapat 18 Ruby, 5,4 juta. Pairing 9. Karena kalau 18 orang, pairingnya 9 kiri, 9 kanan dong. 9 kali 150, 1,3. Total bonus 6,7 juta. Anda bayangin. Dari 1 bulan ada 30 hari. Anda cuma cari 18 hari. Dan jadi 2 hari sekali Anda harus komit cari 1 orang. Sampai sini oke ya? Oke nggak? Dalam 2 hari cari 1 orang. Oke ya? 1 orang dalam 2 hari cari 1 orang yang join Ruby. Atau Anda 1 hari jual 1 box juga sama aja. Sampai saya baca dulu chatnya. Ini modul harus Anda nyaut. Kalau nggak susah. Oke nggak sampai sini? 18 orang artinya oke. 18 orang. Oke ya, saya baca chat nih. Cuma 2 orang nih jawab oke nih. Saya nggak lanjutin lah modulnya. Kalau nggak mau nyaut. Bikinnya semalaman loh Pak ini. Oke. Katanya ini oke aja minta dipaksa. Bercanda ya. Jadi nih, 18-18-9. Bulan pertama 18 orang. Bayangin, 18 orang selama 30 hari. 18 orang dari 90 jam yang tadi saya bicarakan. Anda ngapain aja hari ini? Bayangin, saya kalau closing 18 orang, kalau saya Ruby saya dapat 6,7. Kalau saya Safir, saya dapat 9,9 juta. Kalau Anda Diamond, Anda bisa dapat 12.600.000 plus pass up. Ini rumusnya kan rumus AFC. Pertanyaannya adalah,
Bayangin, hari ini kita udah bulan kedua PSBB, ini jalan ke bulan ketiga. Kalau Anda ruby, Anda udah buang 1 bulan 6,7 juta. Ngerti ya? Anda yang Daim, Anda yang Safir, Anda udah buang duit senilai 9,9 juta. Itu Anda buang setiap hari. Gila nggak? Cuma duduk-duduk, main handphone, itu aja kerja Anda. Saya cuma minta waktu 3 jam aja. Cari 18 orang aja. Di bulan pertama. Ini bagi orang goal setting bulan pertama. Ini bagi yang baru bergabung ya, ingat ya. Nah, Diamond, kan Diamond 12.600.000 nih. Beneran? Cuma di sini kok di kanannya ada Anda rata-rata. Karena ingat, kalau Anda Diamond, nggak bisa hitungannya gini. Kan ini 18 kali 550.000, artinya cuma 18 ruby dia dapat. Padahal saya udah bilang, kalau Anda Diamond, 30% peluang orang ikuti bisnis Anda. Jadi kalau 18 orang, 30%-nya anggap aja cuma 6 orang dong Diamond. Nah, di sini Anda lihat nih. Direct sponsor 6 kali. Sorry. Ini salah nih. Bukan 6 kali 300 nih. 6 kali 3,3 juta nih di sini nih. My bad. Hapus. Nah, lihat nih. Jadi di Anda rata-rata direct sponsor 6 kali 3,3. Artinya kan suruh closing 18 orang. Tapi kan Anda Diamond, 6-nya pasti Diamond. Maka 6 kali 3,3 dapat 19.800. Sisanya ada 12. Kan 18 orang. 6 udah di Diamond, 12-nya Ruby. Andai kata sial Ruby semua. Maka dapat 6,6 juta. Bonus pairing 18 kali 300.000. Kok 18? Kan ada 6 kali ada 6 diamond, 3 diamond kiri, 3 diamond kanan. Jadi ada 18 paket. Sisanya 6. Maka lihat nih, sebenarnya diamond rata-rata dapatnya 33.700.000. 12.600.000 itu nggak pernah kenyataan. Rata-ratanya di 33.700.000 kalau Anda ikuti 18 orang di bulan pertama. Sampai sini oke ya. Susah nggak sih cari 18 orang di 1 bulan pertama? Kalau Anda udah ikut NDO ini, kalau Anda udah ikut LOP Zoom, dokter, susah nggak sih? Anda udah tahu how to do semuanya. Nah, ini perbedaannya juga di modul ini. Kenapa Anda join Ruby, join Sapphire, atau join Diamond? Bayangin loh, Ruby modalnya berapa teman-teman? 3,3 juta. Dengan modul ini 18 orang, Anda dapat 6,7 juta loh. Gila nggak? 100% men. Keuntungannya. Omsetnya 200%, keuntungannya 100%. Gila nggak? Kenapa 18 orang? 18 orang ini udah saya riset dari semua, dari level batagor, tukang bakpao, tukang nasi goreng, tukang kerupuk di Bali juga ada ya. Nggak tahu dia nonton apa enggak. Ada tukang kerupuk di Bali juga, yang lumayan sukses juga. Ada tukang pijit juga di sini. Ini saya udah tes, cari 18 orang ternyata memang bisa. 1 bulan loh. Oke teman-teman ya, kenapa 18 orang? Angka 18 ini di riset dari data. Berapa orang Ruby ini bisa sponsor dari ratusan ribu titik ini, dilihat rata-ratanya. Dan rata-rata 1 bulan 18 bisa. Diambillah rumusnya 18 teman-teman. Kalau Anda Ruby, Anda cari 18 orang yang Ruby juga semua, Anda dapat 6,7 juta loh bulan depannya. Artinya Anda balik modal dan untung udah di tangan. Gila ya? Sapphire juga gitu. Diamond, jangan lihat yang Anda ini, lihat yang Anda rata-rata, karena rata-rata di data ini dapatnya 33.700.000. Plus pass up itu ya udah tergantung Ruby ya, Anda di bawah ngapain. Saya mau tanya dulu, mau absen dulu di modul ini dulu. Jadi kalau nggak jelas, tanya di sekarang. Saya nggak bisa nanya di belakang soal modul ini. Saya buka pertanyaan. Pertanyaannya simpel, jelas dulu apa enggak. Anda harus nyimak karena ini penting banget. Udin juga dengerin katanya. Halo Mas Udin. Jelas ya, 1 bulan 18 orang jadi member 1 hari harus prospek berapa? Itu terserah Anda. Intinya 1 bulan ada 18 orang. Anda bisa bagi targetnya 1 hari berapa. Tergantung dong Anda closing berapa. Contoh saya gini, saya setiap cerita ke 20 orang, closing terjadi pembelian 1 orang. Ya udah Anda hitung dari 20 banding 1. Jadi cerita 20 dapat 1. Terserah Anda dong, itu kemampuan Anda. Itu kan Anda yang setting sendiri. Kalau kemampuan Anda, saya bukan Tuhan ya, jadi saya nggak bisa setting diri Anda kan. Anda setting diri Anda. Di mana kemampuan Anda. Jadi hitungnya gimana sih Pak?
Anda prospek 30 kali. Cek berapa yang terima Anda. Ke orang keberapa bilang yes. Besok tes lagi berapa. Oh, jadi saya cerita 20 orang, closing 1 orang. Jadi untuk dapat 18 orang, Anda kali aja berapa tuh? 18 kali 2, 360. Anda harus cerita ke 360 orang. Bagi deh tiap minggu berapa. Sampai sini gampang. Kalau nggak saya nggak lanjut. Karena ini modul. Anda harus beres dulu di otak. Kalau nggak, ngaho-ngaho. Percuma saya jelasin slide selanjutnya. Jelas, Pak. Gampang, bos. Tiap hari jual 2 box per 1 member. Benar. Atau tiap 2 hari juga bisa. Nggak ada masalah. Tiap 2 hari, tiap 2 hari tapi 1 ruby. Bisa juga. Jadi ingat, modul kita adalah 18-18-9. Asik ya? 18-18-9. Bulan pertama 18, bulan kedua 18, bulan ketiga 9. Sponsor. Kalau Anda ruby, Anda buang 3,3 juta modalnya. Yang sekarang harganya 1.650. Promo ruby. Anda bisa lakukan modul 18 yang dimana udah di research semuanya mampu. Dan Anda sendirian jawab bisa. Anda yang jawab di chat tadi. Gampang, mudah. Ya oke. 18 bisa. Maka modal 3,3 atau 1.650 promo ruby, Anda bulan besoknya jadi 6,750. Pasti. Satu. Nomor 2 adalah diamond. Jadi di sini Anda tahu. Sekarang tim Anda tahu. Lu kerja sama-sama hasilnya beda. Ruby dapat berapa? Sapphire dapat berapa? Diamond dapat berapa? Diamond ambil yang paling kanan nih. Anda rata-rata. Ini yang pasti terjadi. Pak, kenapa nggak ini aja ditampilin, ini nggak? Ini pesimis lah. Versi sial lah. Dia udah diamond, 18-nya ruby semua. Walaupun nggak mungkin. Tapi saya tetap kasih aja. Dia Anda lihat tuh. Karena tetap aja 6,7 sama 12.600 tetap 2 kali lipat, Pak. Kerjanya kan sama. Ini kan timnya sama, nggak berubah. Sampai sini oke. 18 orang di bulan pertama adalah target Anda. Sampai sini oke. Absen dulu. Saya yang puasa, Anda nggak boleh lemes loh. Saya aja puasa, saya teriak ke orang gila. Waktu itu, saya kan lagi bikin video motivasi yang ketiga, jadi saya agak teriak-teriak kan. Suatu hari, ada satpam datang ke rumah saya. Tetangga laporin, dikira saya sama istri saya berantem loh. Gila nggak? Sekarang saya kayak gitu loh orangnya. Lagi bikin video ketiga saya tuh, yang video motivasi. Itu lagi puasa loh saya buat loh. Makanya teman-teman jangan lemes. Mau jadi Bushido lemes. Oke, jadi di modul ini, nah, goal setting ini penting nggak teman-teman? Penting. Kenapa? Jadi orang kalau masuk, dia merasa ada targetnya. Bukan dikejar target, bukan loh. Lu mana? Bukan kayak gitu. Dia harus tahu kalau dia doing apa, dapat apa. Kalau nggak ada goal setting ini, mungkin tim kita masuk. Dia nggak tahu harus ngapain. Anda juga nggak kasih tahu ngapain. Nggak ada apa-apa juga, target nggak apa. Anda cuma, yuk gimana? Ada pertanyaan nggak? Iya benar nggak? Anda kalau nggak ada modul ya, gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak, belum nih. Iya dia aja bingung mau nanya apa. Anda suruh nanya. Dia kan nggak tahu apa-apa. Tapi kalau masuk ada gini, mereka mulai ada target. Kenapa join Ruby? Kenapa join Sapphire? Kenapa join Diamond? Dua join 3,3 dapat 6. Sekarang saya tanya sama Anda. Kan sekarang promo Ruby masih ada ya. Sampai 5 Juni ya. Jadi 3 minggu lagi berakhir. 3 minggu lagi berakhir. Saya tanya sama Anda. Anda nggak ada duitnya deh. Saya tanya sama Anda. Jawab di chat ya. Anda modal 1,6. Ikuti modul saya. Bulan depan jadi 6,7. Anda ada duit apa nggak ada duit jadinya? Saya tanya sama Anda sekarang. Ketika saya nawarin sebuah peluang bisnis sama Anda, modal 1,650. Potensinya 6,7 dengan kerja versi pesimis. Ini 18 orang sebulan. Jangan Anda anggap ini susah loh. Ini versi pesimis, jujur aja di sistem. Versi pesimis, men. Jadi nggak usah, wah 18 orang masih berat nih. Oke. Kalau 18 berat, bikin versi 9 orang aja. Bagi 2 deh. 6,7 bagi 2 kan masih 3 juta, Pak. Modal Anda Ruby 3 juta, modal 3 bulan depan dapat 3 juta. Oke nggak? Ya udah bagi 2 aja. Kalau berat, tapi sorry. Kalau 18, masa sebulan cari 9 orang? Gak bisa dong, Pak. Di awal-awal masih daftar nama sih 100. Nggak mungkin dong, Pak. 9 orang mah nggak niat. Itu maksud saya loh.
Ini kan, ini 18 orang sama sekali nggak muluk-muluk. Karena udah dites. Kan udah kasih lihat siapa aja yang ada di sini yang masuk tes. Saya udah bilang, tukang rujak, tukang pijit, lakuin ini Pak. Ini kan Bapak yang ngomong. Ruby, sponsor berapa BV, 1 bulan, pukul berapa titik. Saya lihat Bapaknya, 18 make sense. Pesimis malah. Aslinya 20. Oke ya. Nah, ini 18. Kalau Anda anggap tim Anda, maaf, wah tim saya orang susah semua Pak. Tim saya daya ini nggak bisa. Ya udah Anda bagi deh 18. Anda mau bagi 2, jadi 9, 1 bulan 9. Ya udah income ini langsung bagi 2 semua. Atau sebaliknya, Anda di tim yang merasa sponsornya kuat-kuat. Wah 18 sebulan mah omsetnya kekecilan dong Pak buat saya. Tim saya mah sanggup bikin 30. Ya udah, ganti nih angkanya jadi 30 semua. Paham ya? Anda sesuai, ini template modul, Pak. Anda sesuaikan sama kemampuan Anda. 18 adalah syarat, apa bukan syarat, ini kayak standar lah, maksudnya gitu loh, standar dari perusahaan gitu loh. Ini bikin kenapa tim Anda join Ruby, kenapa tim Anda join Diamond. Kedua adalah mereka punya target jadinya. Biasain, gini, orang masuk ada sesuatu. Kalau nggak ada goal setting ya masuk, ngapain. Anda cuma nanya-nanya di WhatsApp deh, kayak pacar deh. Gimana Pak Niko? Ada pertanyaan nggak? Udah coba produknya nggak? Kayak gitu gaya Anda udah. Apaan? Nanya-nanya kabar. Istri aja nggak nanya kita. Anda nanya-nanya terus. Udah minum belum? Udah ini belum? Gitu. Anda kira leader itu netein. Gimana? Udah minum belum? Gimana? Ada efek nggak? Wah sakit gigi. Langsung konsul. Pak Niko, prospekan saya minum sakit gigi nih Pak. Emang gila. Apa aja sekarang ya saya yang pusing ya. Apa aja di konsul loh. Ya Allah, perut. Konsul. Jadi kope semua karena SOP. Sampai bilang, Bu, belum tentu apa-apa karena SOP loh. Jangan apa-apa nyalain SOP. Sakit gigi nih. Dia udah 3 hari, saya selalu follow up soalnya Pak. Hari ketiga dia masih sakit gigi nih. Kira-kira boleh nggak tanya ke dokter kenapa dia sakit gigi? Saya pengen banget ngomong, dia sakit gigi karena nggak sikat gigi. Saya pengen banget ngomong gitu, jujur aja. Cuma nggak enak. Oh iya, nanti saya tanyain ya ke dokter. Saya ngomong gitu. Tapi boleh nggak, Bu? Jangan apa-apa salahin SOP. Pak, ini ada minum SOP, saya follow up. Anda kira leader itu kayak suster. Buset deh, kerjanya kayak gitu. Udah minum belum? Apa yang dirasa? Oh ini, langsung apa-apa cari saya konsultasi. Ya Allah Tuhan. Demam dikit, konsul. Nyeri dikit, konsul. Rambut rontok, konsul, man. Waduh, gila. Bingung saya nih, leader apa suster ya? Wah, saya mah selalu mantau. Aduh, capek deh saya bilang. Pertama saya bilang, Bu, kalau ibu, nah saya bilang ke dia, kalau ibu punya psikologi salah-salahin produk juga, akibatnya tau nggak apa? Akibatnya prospekannya atau pasiennya merasa juga ini karena produk dong, bener nggak? Soalnya Anda sebagai referensi juga kayaknya gitu loh. Wah, demam nih. Wah, ini lagi healing krisis. Lagi detox. Padahal memang lagi demam. Buset deh. Tapi mulutnya udah nggak tahan. Wah, ini detox. Jadi prospek sana kan maksudnya gini loh. Di sananya juga jadi andaikan, oh ini gagal SOP nih, bener nggak? Padahal belum tentu loh. Iya, nggak mas, belum tentu. Saya minum SOP jadi demam. Mana ada sih Pak? Ya Allah. Emang minum Baygon. Buset, ya mungkin ada demam, ada reaksi atau apa, tapi jangan selalu salahin produk. Itu loh maksud saya. Ada apa-apa, konsul. Ya kaki dikit jalan, konsul loh. Minum SOP, kakinya jadi nyeri. Ya ampun, saya udah capek kayak gitu. Apa minum SOP kaki jadi nyeri? Emang main bola, main futsal? Maksud saya Anda leader bukan suster. Jangan selalu apa-apa kaitin namanya. Belum tentu loh sakit gigi, apa. Belum tentu karena SOP, Pak. Emang dia nggak sikat gigi gimana? Oh Allah. Jadi jangan kayak leader itu Anda bukan suster. Asisten, ada apa-apa, siap siaga, cet aja kayak gitu. Bukan, men. Leader itu bawa jalan ke terang. Leader itu bikin dia yang punya pandangan kayak dinosaurus, ubah. Dia punya pandangan yang keji, ubah jadi lebih baik. Itu Anda leader, pemimpin. Arti leader, men. Bukan suster atau asisten. Asisten pribadi. Bikin goal setting, bimbing dia. Nah, ayo,
18 orang di bulan pertama. Satu hari segini, seminggu segini. Review tiap minggu. Gentle. Tuh baru leader. Bikin goal setting. Jadi timnya ada programnya. Oh iya ya, harus apa ya? Leader naik panggung. Wah, terima kasih. Saya rank ini. Downline-nya semua nanya saya. Ngapain, Pak? Ini harus gimana lagi? Ada yang udah nyerah. Leader naik panggung santai. Wah, ini saya ini tim saya luar biasa. Padahal di belakang timnya ampun-ampunan aja dia nggak tahu. Leader kok cemen. Ngerti teman-teman ya? Bikin goal setting. Nah ini punya modul ini. Tim, ayo ada program kerja. At least orang masuk ada program kerja. Sama kayak Anda nih, masuk ke kantor. Nggak ada programnya, men. Terus saya sebagai bos nanya, kok gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, belum ada sih. Ya iyalah, apa yang mau ditanya? Orang nggak apa-apa. Bikin dong program, goal setting. Jadi apa yang ditanya di goal setting ini? Bisa ditanya, ini apaan ya? Kok bonusnya segini, kok segini? Bisa ya nggak? Nah, kalau Ruby segini, kalau Diamond segini. Nah, jadi suatu hari ada goal setting, Anda bisa bilang gini, saya punya modul, Anda mau nggak join sama tim saya? Saya punya modul yang tukang bakpao, tukang somai, sukses di bisnis ini. Asal ikuti modul ini. Saya garansi, saya bisnis ini berani garansi. Asal Anda berani juga garansi Anda ikuti modul ini. Berani nggak sama-sama? 18 orang nggak banyak. 18 nggak kuat. Bikin 10 lah. Ini kan modul Anda nanti. Bikin, ubah angka jadi 10. 10 kedikitan, 12. 16 cari deh formula sendiri. Ada yang bilang 18 kekecilan juga banyak. Ada yang achieve Dubai satu hari juga ada. Ngerti ya teman-teman? Ini modulnya. 18, 18, 9. Bulan pertama 18 orang. Maka kalau Anda Ruby, omset Anda 200%. Hebat ya. Diamond, sebulan pertama 33.700.000. Kerja versi pesimis, men. Fun and fact-nya, kalau Anda capai satu bulan 18 orang, bagaimana kalau Anda hanya 9 orang atau bahkan 30 orang, 36 orang? Ya kan? Kan ini 18, 18, 9. Kalau satu bulan 18 orang. Kalau hanya 9 orang atau bahkan 36 orang, bisnis ini adalah momentum. Semakin cepat, semakin banyak, semakin berlipat. Potensi di bisnis ini tidak terbatas. Yang menjadi pembatas adalah diri kita sendiri. Seberapa banyak waktu yang Anda curahkan dan seberapa serius Anda melakukannya. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi Anda 18 orang, 9, 36, suka-suka Anda. Modul-modul Anda. Tapi momentum diri Anda yang penting. Di kami mengenal modul 18, 18, 9. Oke? Lanjut. Bulan 1 dan bulan 2, nomor 1 adalah duplikasi goal setting. Jadi bulan pertama dan bulan 2 Anda duplikasi goal setting. Wajib hadiri digital training, LOP, NDO, seminar dokter, wajib. Nanti Anda tahu kenapa. Sebosan-bosan Anda tetap datang, belajar. Wajib memahami NDO dan mempraktekkan tadi slide NDO. Fokus sponsor 2 bulan pertama. Bangun momentum Anda. Ini akan menjadi cerita Anda seumur hidup Anda. Dan pengalaman Anda yang tak terlupakan seumur hidup. Ingat, 2 bulan pertama Anda. Waktu Anda sponsor, fokus sponsor, bangun level 1, bangun perluasan dulu. Belum kedalaman. Maka itu akan jadi cerita Anda seumur hidup Anda di bisnis network marketing. 2 bulan pertama ini Anda akan jadi cerita Anda seumur hidup. Perjuangan Anda ditolak. Ya dong? So, lakuin di bulan pertama, bulan kedua, apa yang harus dilakukan? Duplikasi goal setting yang tadi. Wajib hadiri digital training. Jadi 18 sponsor, bulan kedua 18 sponsor juga, bulan ketiga baru 9 sponsor. Kenapa bulan ketiga nanti ada? Wajib memahami NDO dan mempraktekkan. Anda udah bisa praktekin juga. Bahkan, fokus sponsor 2 bulan pertama. Lihat nih, ini kata-kata penting yang paling terakhir. Fokus sponsor 2 bulan pertama, bangun momentum Anda. Anda punya momentum, lagi semangat. Wah, saya 18 orang, join Ruby 3,3. Dapat besok bulan depan 6,7. Semangat dong. Ya kan? Lanjutin bulan kedua. Terjadi lagi, membakar lagi saya. Diri saya lagi nggak bisa dibendung saat itu. Beda, Pak. Sama awal yang lama-lama drop. Belum nggak pernah balik modal. Semangatnya beda. Komplainnya banyak biasanya tuh. Tuh kalau di grup saya gampang lihat orang komplain. Yang banyak komplainannya, cerita aneh-aneh, udah nih bonusnya pasti jelek. Jujur aja. Dan benar semuanya.
Oh Budi, jarang bener komplain deh. Ini komplain-komplain tuh yang bonusnya nggak ada deh. Bukan saya ini. Cuma maksud saya, bangun momentum Anda sekarang. Ini akan jadi cerita seumur hidup Anda. Jadi pengalaman 2 bulan Anda sponsor, bangun momentum, ini akan jadi cerita Anda sendiri. Dan itu tidak akan terlupakan dan bisa jadi cerita seumur hidup. Oke? Bulan ketiga ini udah lihat kan, bulan pertama kedua gambar semut angkat kayu. Bulan ketiga udah semutnya rame-rame. Artinya gini, mulai fokus dengan bina tim dan pengembangan tim. Karena bulan ketiga Anda setengahnya udah. Wajib sponsornya cuma 9 aja. Perluas daftar nama pribadi. Kenapa? Karena bulan ketiga daftar nama Anda udah habis. Maksudnya kan 100, Anda dapat 18. Sisanya kan nolak Anda. Jadi daftar nama mulai habis. Terus sudah bisa membuat modul atau pengembangan dari modul Anda. Nah, bulan ketiga ya. Jadi Anda mulai adjust. Karena waktu Anda jalani di bulan pertama kedua, Anda mulai merasa, oh 18 bisa nih. Ternyata 18 mudah, naikin aja deh 22. Itu Anda harus dilakukan. Cuma orang Indonesia biasanya sok pinter. Belum dilakuin, udah di-adjust dulu modulnya. Ini 18 nih, belum dilakuin di 18, 9. Di-adjust dulu sama dia jadi 9. Kalau enggak, dinaikin jadi 25. Lakuin dulu. Anda setelah lakukan, baru adjust. Kenapa? Jadi kalau Anda lakukan, Anda kan merasakan di lapangan. Gimana duplikasi, Anda tahu adjust-nya. Cuma jangan adjust duluan, belum lakuin. Aduh, itulah susah. Orang kita maunya instan, gampang. Wah, 18. Kalau gue 10 deh, biar gampang. Ini. Mau gampangin. Ini modul dibikin pakai riset, Pak. Saya belum tidur bikin ginian. Diganti-ganti seenaknya. Lakuin dulu. Kalau hasilnya Anda tes nih 18, 9. Dari 20 orang yang masuk di awal, nanti yang udah lalu biarin dulu, Pak. Ini yang baru dulu. Tes 20 jalanin ini. Oh, 10-nya berhasil. Jadi oke dong. Rate-nya 50% kan lumayan. Terus Anda tes 90% nggak berhasil. Oke, kecilin. Kalau targetnya juga udah kecil, nggak achieve, repot, Pak. Saya bikin 18 orang. Nggak achieve, 10 dapat. Masih oke bonusnya. Kalau Bapak bikin targetnya udah 9 apa 10, nggak achieve, tinggal 3. Mateng. 3 kali 150.000. Oke. Bulan ketiga sudah bisa membuat modul pengembangan dan modul ada. Tadi saya udah kasih tahu apa tuh buat modul dan pengembangannya. Terus review tim setiap minggu. Jadi Anda review dong. Jadi itu ada alasan Zoom-nya. Nggak selalu Zoom LOP mulu. Question and answer mulu. Tanya jawab kalah kuis. Tanya-tanya mulu. Jadi bikin tuh acara tiap minggu. Yuk kita review di Zoom. Review. Coba. Contoh di sini ada siapa nih? Saya ngomong nggak lihat siapa-siapa sih. Jadi kalau curhat suka jujur, maaf ya. Jadi contoh di sini ada Santi, contoh Santi. Sorry. Jadi contoh ada Santi nih. Santi ikut modul ini. Ya kan saya review 18, 9. Loh, kok lu cuma 9? Setengahnya loh ini, San. Bagus nggak? Bagus lah. Nggak ada yang nggak bagus. Cuma kita harus tanya, kenapa? Coba lihat Santi prospeknya gimana. Kan sekarang masih work from home. Oke, via online atau via sosmed gimana? Lihat, review dong tim Anda prospek gimana. Udah benar apa belum? Kasih masukan kalau salah. Kasih tambahan begini. Jadi itulah review tiap minggu Zoom. Jangan Zoom mulu. LOP lagi. Astagfirullahaladzim. Saya sehari 5 kali LOP. Sampai gerah jujur dengernya. ASI adalah perusahaan farmasi. Waduh, ngantuk gue kalau denger deh. Tapi kalau kita bikin Zoom, review modul, bikin semua, udah tuh, lu prospeknya gimana? Nih nah, ini dari 20 yang jalani modul ini. 7 berhasil, dari 10 ya, 7 berhasil, 3 enggak. Ya udah 7 masukin ke grup, yang 3 lihat. Apa, prospeknya gimana? Ya kan? Terus yang belum berhasil modul, jangan masukin di grup dulu. Karena nanti dia masih bingung kan caranya ya. Dia akan ganggu grup ini. Jadi grup itu jangan semua dimasukin juga. Saya lihat di grupnya sekarang, siapa udah masukin? Nawarin ayam lah, nawarin bumbu rujak lah, nawarin sambal lah. Aduh, Allah. Karena main masukin orang di grup aja. Menurut saya walaupun member ya, jangan main masukin aja. Jadi kalau dia udah masuk di grup, itu kita udah bisa follow up secara masif. Kalau belum, harus secara pribadi. Jangan masukin dulu. Jadi secara pribadi dulu. Jadi yang
tim-tim yang belum berhasil jalanin modul 18-18-9 ini, approach secara personal. Jadi jangan masuk bikin di grup. Jadi nggak ganggu juga orang yang berhasil juga. Ini kayak reward and punishment gitu loh. Reward punishment maksudnya bukan dia nggak masuk grup, nggak dikasih grup. Kalau udah di grup itu masif. Tinggal forward banner, tinggal ini ya nggak sih? Jangan dia ikut masuk ganggu. Karena belum siap, terlalu negatif. Dan terlalu gampang masukin orang di grup, Pak. Karena grup itu Anda tanggung jawab loh. Saya ada di grup ya. Nggak ada kehidupan men grupnya. Udah. Leadernya datang, forwardin banner dong, udah. Begitu aja. Kasihan loh. Padahal itu aset yang mesti kita bisa ngobrol, bisa ada bercanda, ya nggak sih? Nah, indikator. Indikator Anda sudah benar atau tidak di bulan ketiga, Anda harusnya sudah toreda. Nah, itu indikatornya. Jadi kalau Anda jalanin modul ini, nih, 18, 18, 9. Bulan pertama 18 orang. Bulan kedua 18, bulan ketiga 9. Kok udah jadi toreda, Pak? Kan baru berapa timnya? Itu kan sponsor ya, Pak. Belum binanya. Makanya bulan ketiga Anda lihat cuma 9 sponsor. Tetap harus sponsor. 3 bulan pertama Anda harus raja sponsor. Tapi 9, ada 1 bulan 9 orang doang, bos. Buset deh. Kan nggak banget. Tapi buat apa? Karena waktu Anda udah mulai bina tim. Duplikasi tuh. Dia bikin 18, 18, 9 juga. 18 orang kan, Anda dapat 18 orang bulan pertama. Terus bulan kedua Anda terapi modul ini. Masing-masing rekrut 18 juga. Jaringan Anda ratusan, bos. Udah bisa toreda. Makanya ini indikatornya. Anda udah lakukan, bisnis Anda udah benar. Walaupun mungkin Anda nggak tahu teori, nggak tahu dasar, nggak tahu goal setting, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau di bulan ketiga Anda toreda, Anda sudah in the right way. Anda jalannya udah benar, tapi mungkin belum lewat tol. Anda masih lewat jalan tikus, tapi arahnya udah benar. Kalau Anda udah toreda. Nah, ini lihat terakhir. Apabila semua langkah di atas tidak berjalan dengan lancar, apabila Anda udah gabung di bisnis ini 6 bulan, 4 bulan, 8 bulan, belum sampai apa-apa, di mana sulitnya memulai lagi dari halaman 1 di atas. Nah, bila semua nggak berjalan lancar, bila Anda udah di bisnis ini udah 6 bulan, 8 bulan, udah telat, kehilangan momentum di awal, bagaimana baca di mana sulitnya memulai lagi dari halaman 1 di atas. Gitu teman-teman, NDO hari ini. Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak teman-teman? Modulnya 18. Bisa lihat slide fun fact-nya Pak Niko. Seru ya. Ini fun fact-nya nih. Kalau Anda capai 1 bulan 18 orang, bagaimana kalau hanya 9 orang? Atau bisa 36 orang? Bisnis ini adalah momentum. Semakin cepat, semakin banyak. Semakin berlipat. Potensi di bisnis ini tidak terbatas. Yang menjadi pembatas adalah diri kita sendiri. Seberapa banyak waktu Anda curahkan, seberapa serius Anda melakukannya. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Gambar senyum. Oke. Modul ini nanti saya akan share, teman-teman. Bisa dong, saya akan share, tenang aja. Bisa banget. Ini kan dibikin untuk Anda. Saya bikin untuk Anda. 18-18-9, Anda mulai terapin. 18 orang dalam sebulan, Anda bisa bagi. Sebulan berapa, sehari berapa, cara prospeknya gimana ya. Itu yang Anda jaga, karena tiap orang punya cara. Oke, teman-teman. Tunggu dulu, saya mau tutup dulu. Ini udah 1 jam. Pertanyaan, dan jangan terlalu banyak nanya. Di WhatsApp saya nanya terus hidupnya. Saya ini hari ini si Pak Niko gimana sih? Nggak, karena saya benar-benar lagi begadang buat modul ini. Tapi pertanyaannya, Anda udah tahu lah, tadi saya training udah bahas, saya nggak mau bahas-bahas terus. Nanti dibilang, Pak Niko kayak sensitif nih. Enggak lah, saya nggak kayak gitu. Cuma maksudnya kita semua harus tahu di mana. Kita semua harus tahu di mana apa yang kita harus tanyakan, apa yang enggak. Rata-rata orang nanya itu semua jelas. Oke, hari ini kita udah 2 jam. Wah, nggak kerasa ya sama saya. 2 jam. NDO hari ini. Udah lama pada nggak DO. Saya mau terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Acara hari ini ada yang anggap kayak sampah, ada yang anggap ini berharga. Ini semua persepsi Anda. Bagi Anda yang merasa ini penting, berharga, bagaimana bangunin jaringan Anda, mulai bikin goal setting, mulai terapin NDO, duplikasi. Karena gini teman-teman, ingat ya, tim Anda bisa jalan ketika tim Anda make money.
Kalau tim Anda nggak make money, mau semangatnya 45 pun dia nggak bisa jalan. Oke ya? Jadi Anda harus bikin dia make money. Nah, bagaimana bikin make money? Kadang kita semua mempresentasikan bisnis ini terlalu ribet. Anda jelasin marketing plan seakan-akan orang awam bisa paham. Saya mau kasih tahu ke Anda. Orang awam tidak akan bisa paham marketing plan. Yang dia bisa paham mungkin dari sponsor. Betul nggak? Dari sponsor orang bisa paham nggak teman-teman? Jual 2 box 550.000. Jual 2 box kalau Ruby 300.000. So, kalau Anda bikin komitmen setiap hari jual Ruby 300.000 kali 30 maka 9 juta. Benar nggak? Makanya modul 18 orang ini adalah setiap 2 hari closing 1 doang. Nggak susah sama sekali. So, teman-teman, susah atau enggak itu tergantung usaha kita aja. Ada Pak Sigit udah buktiin, ada Mas Udin udah buktiin, tinggal Anda sendiri. Saya mau kasih tahu ke Anda hari ini, mudah-mudahan Anda bisa dapetin apa yang saya ceritakan, apa yang saya sharingkan. Saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ingat, Anda selama ini jelasin marketing plan terlalu ribet. Orang nggak bisa paham. Mulailah dengan hal-hal yang simpel, seperti Anda kalau jual 2 box satu hari dapat 550.000, jadi sebulan 15 juta, ngerti ya? Anda bisa jual komitmen 18-18-9, atau Anda bisa setengah-setengahnya, 9-9-5, atau apapun. Anda yang atur tim Anda. Tapi tim Anda butuh goal setting. Tim Anda butuh leader yang hebat. Jadilah leader yang hebat, baru tuntut ada tim yang hebat. Oke ya? Gimana tim saya bisa jalan? Gimana biar tim saya hebat? Jadilah leader yang hebat, maka tim Anda akan terbentuk hebat. Jangan tuntut tim Anda hebat kalau Anda nggak hebat. Itu prinsipnya hari ini. Oke teman-teman, modulnya saya akan sharing semua di grup sedikit lagi. Saya akan sharing secara PDF. Jadi nanti kalau Anda adjust sendiri aja. Saya mau bilang terima kasih udah datang di Facebook online, di Zoom online. Maaf banget kalau ada kata-kata saya yang nggak manis, nggak apa, karena saya bukan kayak Pak Ernest, Pak Mike yang rapi, lembut, lemah lembut. Kalau training apa adanya aja. Saya percaya juga Anda semua harus jadi diri Anda sendiri, dan Anda hebat. Bukan jadi orang seperti orang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Keep produktif. Ingat Dubai, ingat promo Ruby. Ingat bahwa momentum Anda yang bangun sendiri. Ingat masa depan Anda yang tentukan sendiri. Dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya AFC. Dadah!